Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Fang Han menyamar sebagai kultivator liar yang hendak melamar sebagai pemurni artefak di batu distribusi harta karun. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Apakah ini kekuatan sejati seorang Master Fade Immortal? Seperti yang kuduga, ini bukan sesuatu yang bisa kuhadapi. Fang Han merasakan merinding di hatinya. Dia menggunakan semua metodenya, menerapkan seni teleportasi agung, mencampurnya dengan jembatan ketidakberdayaan, dan semua teknik terbang lainnya, untuk menggeser ruang dan melayang melalui sungai kesedihan surgawi ini dengan lapisan ruang paralel yang terbelah di sekelilingnya. Namun, itu tetap tidak berguna. Dia terus-menerus merasakan kekuatan dahsyat menguncinya dari belakang. Selama dia berhenti sejenak untuk menarik napas, kekuatan dahsyat ini akan mengejarnya dan membunuhnya. Hal ini memaksa Fang Han untuk melarikan diri dengan putus asa, bahkan tanpa sempat mengubah arah. Dalam hatinya, ia tahu bahwa orang yang mengejarnya dari belakang adalah Raja Sejati Qi, penguasa menara Raja Sejati Dewa Fade, dan ayah dari Qi Minghao. Sayang sekali. Kekuatan Pagoda 8 Buddha menekan Raja Sejati Kurong dari alam gua surga, dan beberapa fungsinya ditekan, sehingga kekuatannya sangat berkurang. Jika tidak, aku bisa saja berlatih tanding dengan Raja Sejati Qi untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan pengalaman darinya. Tapi sekarang, aku tidak bisa, aku akan tertindas hanya dalam satu kali pertemuan. Saat melarikan diri, Fang Han secara diam-diam mengaktifkan indera spiritualnya untuk memeriksa status berbagai harta sihirnya. Yang mengejutkan, Raja Sejati Hurong ternyata belum sepenuhnya mati. Dia telah berubah menjadi pusaran yang kacau, berbenturan di dalam mutiara naga tertinggi, sesekali meletus dengan kekuatan tempur yang menakjubkan, seolah-olah mencoba untuk membuka mutiara naga tertinggi dan melepaskan diri dari segelnya. Dan di dalam Pagoda 8 Buddha, 3,6 miliar iblis surgawi, banyak raja iblis, 100 raksasa, banyak tubuh abadi, yang mulia berwajah hijau hukum ruang dan hukum waktu, dan 5 tuan muda pedang semuanya melantunkan mantra yang benar. Puluhan ribu roh artefak Dao juga berdoa bersama, memancarkan kekuatan sumpah yang sangat besar untuk menekan Raja Sejati Kurong. Bahkan roh artefak segel agung rakyat biasa, Baishi, Raja Binatang Suci, telah memasuki tingkat tertinggi Pagoda 8 Buddha, berubah menjadi wujud binatang sucinya, membuka mulutnya untuk berdoa, dan bersama-sama menekannya. Namun demikian, mereka tetap tidak bisa sepenuhnya menekan Raja Sejati Hurong, mereka hanya bisa mempertahankan kebuntuan, mencegahnya melarikan diri. Jika mereka gagal menekan Hurong dan Raja Sejati berhasil melarikan diri, Fang Han tidak akan memiliki cara untuk menekan atau mengurungnya lagi kecuali dia mengaktifkan kembali seni pengorbanan abadi agung. Selain itu, Fang Han saat ini tidak dapat memurnikan Raja Sejati Hurong. Kini, segel agung rakyat biasa dan Pagoda 8 Buddha sepenuhnya didedikasikan untuk menekan Raja Sejati Hurong. Mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan tempur apapun, jadi pelarian Fang Han bergantung pada kekuatan sayap kembar air api dan jembatan ketidakberdayaan dari diagram mata air kuning. Kondisi ini tidak hanya gagal meningkatkan kekuatan tempur Fang Han, tetapi juga sangat melemahkannya. Selama dia tidak bisa memurnikan Raja Sejati Kurong, yang terakhir akan terus menimbulkan masalah. Di manakah tempat terbaik untuk melarikan diri? Alam naga? Atau dunia agung Xuan Huang? Atau dunia agung tanpa batas? Secara logis, dunia agung tanpa batas akan menjadi yang terbaik untukku, karena segel agung rakyat biasa dapat meminjam kekuatan asal dunia itu di sana, sehingga sangat meningkatkan kekuatannya. Namun, keributan yang akan ditimbulkan akan terlalu besar. Bagaimana jika hal itu menarik perhatian Istana Bintang Tanpa Batas, yang mungkin menggunakan diagram tanpa batas primordial untuk menindas saya? Dan kedelapan bijak iblis agung itu juga merupakan ancaman, jika mereka semua datang untuk berurusan denganku, aku akan mati tanpa tempat pemakaman. Aku juga tidak bisa pergi ke dunia agung Xuan Huang, ada utusan alam abadi di Sekte Tai. Membunuhku sama saja seperti membunuh seekor ayam. Alam naga mungkin juga akan memprovokasi para pemimpin klan naga untuk bertarung dan merebut Pagoda 8 Buddha milikku. Fang Han berpikir sejenak, tetapi tidak dapat menemukan tempat yang cocok untuk melarikan diri. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa terus melarikan diri semakin dalam ke sungai kesedihan surgawi. Junior, kau ternyata memiliki begitu banyak artefak Dao tingkat tertinggi. Qi Raja Sejati, yang diselimuti oleh dunia yang luas dan terus melonjak, melihat wujud Fang Han dengan jelas di matanya, setiap detailnya terlihat. Wujud asli dari sepasang sayap di punggungnya, kuali naga api kaisar yang berkobar, dan panji pasang surut kaisar hitam semuanya terlihat olehnya. Bahkan jembatan ketidakberdayaan di bawah kaki Fang Han, diagram mata air kuning, Pagoda 8 Buddha di dahinya, banyaknya iblis surgawi yang dibudidayakan di dalam Pagoda 8 Buddha, dan segel agung rakyat biasa semuanya jatuh ke dalam pandangannya. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari orang ini. 1, 2, 3.
Junior ini juga telah menguasai seni 5 elemen agung. Dengan menggabungkan 2 artefak Dao 5 elemen tingkat tertinggi yang saling melengkapi, jika dia mengumpulkan 3 artefak Dao 5 elemen tingkat tertinggi lainnya, dia mungkin dapat langsung maju dan menghasilkan kekuatan sebuah dunia. Dengan menguasai hukum dunia, pada saat itu, dia bahkan mungkin bisa bersaing denganku. Lagi pula, hanya dengan kekuatan dunia yang cukup, artefak Dao tingkat tertinggi dapat benar-benar diaktifkan. Saat True Monarch Qi mengejar, matanya berkedip, dan dia tiba-tiba menghembuskan seteguk energi vital. Energi vital ini seperti lingkaran tahunan pada pohon, meluas keluar dalam bentuk lingkaran, seperti gelombang suara. Ia menyebar keluar hingga 100.000 lingkaran. Setiap lingkaran itu, memang, seperti cincin tahunan, yang mewakili 1 tahun masa hidup. Dengan kata lain, Qi Raja Sejati menghembuskan 100.000 tahun masa hidupnya hanya dengan 1 tarikan napas ini. Suara mendesing. Saat energi vital ini menyebar ke udara, seluruh ruang angkasa mulai mengeras. Di langit yang tinggi, sebuah gerbang menuju alam abadi muncul. Gerbang alam abadi terbuka dengan gemuruh, dan beberapa bunga surgawi berhamburan keluar dari dalamnya. Bunga-bunga surgawi ini adalah energi vital yang murni yang terkondensasi, membara di udara. Seketika itu juga, Fang Han merasakan ruang waktu di segala arah terdistorsi, dan kecepatan terbangnya tiba-tiba terhenti. Junior, mati! Saat jeda itu, Qi Raja Sejati Fight Immortal segera menyusul, muncul di belakangnya, dan menyerang dengan telapak tangan ke arah belakang kepalanya. Fang Han seketika merasakan bahwa jika telapak tangan ini mengenai dirinya, tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup, hukum tingkat surgawi, hukum penciptaan, materi abadi, dan segala sesuatu yang ada di tubuhnya akan hancur total. Dia tidak punya pilihan lain selain memadatkan tangan langit, seni perlindungan tubuh agung, dan seni racun agung, lalu menyerang balik dengan telapak tangan. Pop! Saat kedua telapak tangan bertabrakan di udara, seluruh lengan Fang Han, beserta separuh tubuhnya, hancur menjadi debu. Daging dan darahnya yang padat, serta materi abadinya, telah hancur berkeping-keping. Separuh tubuhnya yang lain langsung terlempar, seperti layang-layang dengan tali yang putus, jatuh menukik ke arah sebuah planet raksasa. Cih! Saat ia jatuh ke sebuah planet raksasa, menembus lapisan atmosfer, Fang Han memuntahkan seteguk darah. Darah ini berwarna hitam, tanpa energi spiritual sama sekali, berupa darah yang menggumpal dan rusak total. Gedebuk, Fang Han jatuh tepat di sepetak tanah di permukaan planet, menciptakan kawah sedalam 100 kaki. Di dalam lubang itu, separuh tubuhnya langsung berdiri, dan dia mengaktifkan energi vitalnya. Dia secara berturut-turut mengeluarkan beberapa pil pengambil nyawa Hades dari kunci dewa yang terpencil, menelannya, dan saat khasiat obatnya larut, daging dan darahnya tumbuh kembali, dan luka-lukanya sembuh sepenuhnya. Pil keabadian, pil pengambil nyawa Hades, ini adalah formula pil alam keabadian. Bahkan seorang master setingkat dewa surgawi pun akan sangat diuntungkan dengan meminum pil ini untuk mengobati luka-lukanya. Junior, siapakah kamu? Mengapa kamu membawa begitu banyak harta dan pil? Bicaralah. Kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Di atas jurang yang dalam, seorang pria paruh baya dengan tali giok melilit pinggangnya turun dengan ringan. Itu adalah Qi Raja Sejati. Dia menatap dingin Fang Han di dalam lubang, tanpa bergerak atau memasang segel apapun, menunjukkan kepercayaan diri yang kuat, tidak takut Fang Han akan melarikan diri. Raja Sejati Qi. Anda adalah master menara Raja Sejati, Raja Sejati Qi. Pikiran Fang Han berpacu saat dia mendongak. Dia merasa bahwa dengan gerakan santai Qi Raja Sejati, auranya tersembunyi namun tetap ampuh. Meskipun dia belum menutup seluruh area, percuma saja dia mencoba melarikan diri ke arah manapun. Bahkan mengebor ke dalam tanah pun akan sia-sia. Memang, akulah dia. Mata Raja Sejati Qi bagaikan elang yang terbang tinggi, sementara Fang Han merasa seperti kelinci kecil di tanah, hidup dalam ketakutan terus-menerus. Sekarang, bebaskan Raja Sejati Kurong dan putraku. Aku tak akan berkata apa-apa lagi, kau seharusnya sudah tahu konsekuensinya. Apakah kau menganggapku bodoh? Fang Han tertawa kecil, nyawa putramu sekarang berada di tanganku, itulah sebabnya kau tidak berani menyentuhku. Jika aku menyerahkannya, aku akan langsung dibunuh. Apakah menurutmu aku peduli pada anakku? Kau salah. Aku memiliki banyak sekali putra di bawah komandoku. Sekalipun aku tidak punya anak laki-laki, aku bisa dengan mudah punya 100 anak hanya dengan satu pikiran. Apa artinya satu putra yang meninggal, kata Raja Sejati Qi dengan tenang. Fang Han tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Bahkan dirinya sendiri, jika ia menyukai seorang wanita dan bercinta dengannya di gua surganya, dapat langsung memiliki seorang putra dan menyaksikannya tumbuh dewasa hanya dengan sedikit menggunakan metodenya. Apalagi sosok dari alam Fight Immortal. Kau benar, tapi Tuan Muda Qi Minghao adalah putra kesayanganmu, bukan? Berkultivasi ke alam tingkat surgawi membutuhkan usaha yang tak terhitung jumlahnya, pil spiritual, obat-obatan ajaib, kesempatan yang tak ada habisnya, dan keberuntungan.
Sekalipun kau memiliki 100.000 putra lagi di kemudian hari, kau mungkin tidak akan mampu menghasilkan putra lain seperti dia. Fang Han juga berbicara dengan tenang, tidak takut Ki Raja sejati akan tiba-tiba menyerang. Pentingnya Tuan Muda Qi Minghao tidak kalah pentingnya dengan kasih sayang Kaisar Agung kepada muridnya, Grand Chaos, di Sekte Persatuan Agung, dia tidak akan pernah dengan mudah melepaskannya. Menurutmu ancaman ini akan berhasil? Aku masih bisa menangkapmu dengan caraku. Setelah aku memenjarakanmu, aku akan perlahan-lahan memurnikanmu. Alis Raja Sejati Qi berkedut, seolah-olah dia akan bertindak. Saya punya cara lain. Meskipun aku tidak bisa berhadapan denganmu sekarang, aku masih bisa melarikan diri. Jangan paksa aku untuk memutuskan hubungan baik. Saya sudah mendapatkan seni pengorbanan abadi agung dari Tuan Muda Qi Xiaowei dari Persekutuan Langit dan Bumi. Jika kau terlalu menekanku, aku mungkin akan mengorbankan putramu dan semua harta bendanya untuk mendapatkan kekuasaan. Fang Han menyeringai sinis, giginya terkatup rapat, berkilauan dengan cahaya dingin. Metode dan nada bicaranya lebih kejam daripada iblis yang paling jahat sekalipun. Korbankan putraku! Beraninya kau! Telapak tangan Raja Sejati Qi telah membentuk cakar, dan badai berkobar di tengah telapak tangannya, seolah-olah dia akan menyerang. Raja Sejati Qi, engkau telah berkultivasi hingga alam Fate Immortal dan telah melihat semua urusan duniawi. Anda harus tahu bahwa hanya ada kepentingan abadi, tidak ada musuh abadi. Aku tidak harus membunuh putramu. Fang Han tiba-tiba berkata, kita bahkan mungkin bisa bekerja sama. Apakah kamu ingin mencapai alam dewa sejati? Memahami hukum ketidakabadian hidup dan mati? Saya mungkin bisa membantu Anda mencapai hal-hal ini. Bicaralah, syarat apa yang kau butuhkan untuk membebaskan putraku dan pelayan Wu, dan mengembalikan pasir abadi tak terukurku. Raja Sejati Qi memang tidak bergerak, yang lebih penting, kemampuan apa yang kau miliki untuk membual tentang membantuku menjadi dewa sejati. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Melihat peluang untuk bernegosiasi, Fang Han membersihkan debu dari pakaiannya dan melompat keluar dari lubang sedalam 100 zang, mendarat di depan Raja Sejati Qi. Pakaian Raja Sejati Qi berkibar 2 kali, tetapi dia tidak bergerak. Anak muda, di usiamu yang masih muda, metodemu cukup bagus. Izinkan aku menceritakan latar belakangku. True Monarch Qi berkata lembut, memancarkan aura samar yang menekan, tetapi Fang Han tetap tenang. Dia diam-diam mengaktifkan hukum tingkat surgawinya untuk menyimpulkan, namun dia tidak dapat membedakan gerakan Fang Han, yang diam-diam membuatnya takjub. Tentu saja aku akan menceritakan latar belakangku. Sebenarnya, aku adalah pemimpin sekte sementara dari sekte Yuhua di dunia besar Xuan Huang, yang paling terhormat di sekte tersebut. Fang Han akhirnya berhenti menyebut dirinya murid dan menyebut dirinya sebagai pemimpin sekte sementara. Wanitaku ditangkap oleh sekte Tai, sekte nomor 1 di dunia besar Xuan Huang. Dia harus diselamatkan. Jika kau bisa membantuku dalam hal ini, aku tidak hanya tidak akan menyakiti putramu, tetapi aku juga akan membiarkanmu mendapatkan rahasia pamungkas dari harta karun yang sangat besar. Sekte Tai? Dunia Agung Xuan Huang? Raja Sejati Qi mengerutkan kening. Aku tahu sedikit tentang sekte Tai. Tai Sutian dan Tai Hetian adalah ahli di tingkat Fate Immortal, dan Tai Huangtian bahkan seorang True Immortal, lebih unggul dariku. Ada juga rumor bahwa sekte ini menyimpan artefak abadi Raja Langit Abadi, Tungku Ilahi Abadi. Bukan hanya itu, sekte Tai di dunia abadi juga mematuhi dekrit ilahi. Sekte ini tidak dapat dihancurkan. Tungku Ilahi Abadi mewakili Raja Langit Abadi, dan Seni Bencana Besar mewakili Raja Langit Bencana. Kedua Raja Langit kuno ini memiliki dekrit di dalam sekte Tai. Raja Surgawi Abadi? Raja Surgawi Pembawa Malapetaka? Fang Han tercengang. Dia tahu bahwa setiap ahli yang menyandang gelar Raja Surgawi adalah sosok yang sangat kuat di kedalaman dunia abadi, dan perbedaan antara dirinya dan mereka lebih besar daripada perbedaan antara seekor semut dan seekor naga ilahi. Aku tak percaya bahwa sekte Tai kecil benar-benar mematuhi dekrit dua Raja Langit Agung. Namun, Yan Shui Tian mengatakan bahwa dia sekarang dilindungi oleh Tungku Ilahi Abadi. Mungkinkah Raja Langit Abadi dan Raja Langit Malapetaka, dua raksasa tertinggi dan tak terkalahkan di kedalaman dunia abadi, tidak memiliki pendapat yang sama? Dalam sekejap, Fang Han melacak kembali ke sumbernya, dan banyak pikiran melintas di benaknya. Jadi, Raja Sejati Qi, kau tidak menyetujui permintaanku? Tidak ada kemungkinan kerja sama antara kita. Ekspresi Fang Han berubah dingin. Bukan tidak mungkin. Ada rumor bahwa klan dewa telah melakukan langkah besar akhir-akhir ini, berniat untuk menyerang dunia Agung Xuan Huang untuk mendapatkan berbagai harta karun yang tertinggal di sana. Kemudian, mereka akan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk mengorbankan seluruh dunia Agung Xuan Huang, menerobos jalan menuju dunia abadi, dan kemudian kaisar dewa yang tak terhitung jumlahnya, bahkan dewa leluhur, dan raja suci primordial yang dirumorkan, akan memasuki dunia abadi. Mereka akan menjarah sumber daya yang tak terbatas, harta karun yang tak terhitung jumlahnya, dan menduduki dunia abadi.
Dalam menghadapi perang ini, kita semua hanyalah tokoh kecil. Namun, ini juga merupakan kesempatan bagi tokoh kecil untuk melompati gerbang naga dan menjadi tokoh besar. Raja Sejati Ki melambaikan tangannya, aku akan memperhatikan medan perang ini. Mungkin aku bisa mendapatkan beberapa keuntungan dalam perang ini. Aku juga sangat menginginkan banyak harta karun Sekte Tai. Karena aku lebih tahu tentang latar belakang Sekte Tai daripada kau. Bahkan, Taiyantian dari Sekte Tai sering berbisnis dengan menara Raja Sejatiku, membeli ramuan dan harta karun. Jadi, kau memilih orang yang tepat dengan meminta kerja samaku melawan Sekte Tai. Benarkah begitu? Fang Han mendengarkan, diam-diam terkejut. Ternyata rencana klan dewa begitu hebat, menduduki dunia agung Xuan Huang, menjarah semua harta karunnya, lalu, mengorbankan, sebuah dunia agung. Dengan menggunakan kekuatan dunia agung yang dikorbankan ini, mereka akan menerobos dunia abadi, dan semua anggota klan dewa akan turun ke dunia abadi untuk melancarkan pertempuran dahsyat. Dalam pertempuran ini, para kultivator dari seluruh surga dan berbagai dunia akan memusatkan perhatian mereka ke dunia agung Xuan Huang. Jika rencana ini benar-benar sebesar ini, maka Sekte Tai, sebagai penghalang terbesar dunia agung Xuan Huang, pasti akan menerima manfaat yang sangat besar dari dunia abadi. Keadaan semakin memburuk. Fang Han tidak merasakan kegembiraan, melainkan kekhawatiran yang terpendam. Baiklah, bebaskan dulu putraku dan Raja Sejati Kurong. Aku pasti akan membantumu menyelamatkan wanitamu di tengah kekacauan ini. Bagaimana? Raja Sejati Ki sedikit mengangkat kepalanya. Hanya kata-kata kosong seperti itu, tidak akan ada yang percaya, kan? Fang Han terkekeh, bagaimana kalau begini, begitu kau membantuku menyelamatkan wanitaku, maka aku akan mengembalikan putramu. Lancang! Aku, Raja Sejati ini, sudah memberitahumu banyak hal. Namun kau masih begitu keras kepala. Apa kau pikir kesabaranku tak terbatas? Jika kau benar-benar membuatku marah, aku lebih memilih mengorbankan putraku dan membunuhmu. Maka kau akan menyesalinya terlambat. Dari dahi Raja Sejati Ki, seperti halnya putranya, sebuah rune kuno berkelap-kelip. Tidak jelas tanda garis keturunan apa yang diwakilinya. Fang Han menatap tanda di dahinya, dan tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benaknya. Haha, Ki Raja Sejati, silakan bergerak. Aku sudah tahu bahwa putramu ini sangat penting bagimu, mungkin bahkan pewaris garis keturunanmu yang sebenarnya. Jika tidak, tanda di dahimu tidak akan sama dengan tanda di dahi putramu. Itulah mengapa kau begitu ragu-ragu. Bukankah aku salah? Ekspresi Raja Sejati Ki berubah ketika mendengar ini, lalu dia berkata dengan nada tegas, ini adalah tanda dari pemimpin menara Raja Sejati. Jika kau membunuh putraku, aku tentu akan mewariskan tanda ini kepada putraku yang lain. Urusan menara Raja Sejatiku mencakup banyak dunia besar, dan Tuan Muda Sejati adalah orang yang memiliki tanda ini di dahinya. Apakah kau pikir itu melambangkan sesuatu yang lain? Tuan Muda Menara Zhenyu, apakah yang dikatakan Raja Sejati Ki itu benar? Jika tidak, aku akan mengorbankanmu. Fang Han mengirimkan sebuah pikiran ke mutiara naga tertinggi pagoda 8 bagian, dan seketika mutiara naga tertinggi mulai berputar, menekan para tuan muda dari Menara Zhenyu, Paviliun Harta Karun Matahari dan Bulan, dan beberapa tuan muda lainnya, untuk memaksa mereka mengungkapkan rahasia mereka. Aku akan bicara, jangan bunuh aku. Tuan Muda Menara Zhenyu berteriak keras, aku tahu semua rahasia Menara Raja Sejati dengan sangat baik, karena kekuatan Menara Zhenyu kita mirip dengan mereka. Hanya saja ayahku masih sedikit kurang berkultivasi hingga mencapai alam Fate Immortal. Begitu dia menjadi Fate Immortal, peringkat kita dapat menekan Menara Raja Sejati. Raja Sejati Ki memiliki banyak putra, tetapi hanya ada satu garis keturunan langsung, karena Raja Sejati Ki adalah murid dari Sekte Tau Kuno Sekte Yi Agung. Sekte Yi Agung tersembunyi di bagian terdalam alam semesta, di dimensi lain. Istri resmi Raja Sejati Ki juga seorang murid Sekte Yi Agung. Tanda di dahi ini disebut Segel Yi Dao. Bahkan dia tidak dapat dengan mudah memutuskan legitimasi putranya, dia harus pergi ke Sekte Yi Agung untuk menerima warisan tanda itu. Oleh karena itu, jika kau mengancamnya dengan putranya, dia akan ragu-ragu. Aku telah memberitahumu semuanya, dan aku juga akan memberimu tebusan. Beritahu ayahku, dan dia dapat memberimu 100 triliun ramuan, artefak Dao tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan artefak Dao tingkat tertinggi. Bebaskan aku. Sekalipun kau membunuhku sekarang, kau tidak akan mendapatkan begitu banyak keuntungan. Benar. Setelah aku lolos dari kejaran Raja Sejati Ki, bagaimana kalau kita bertukar tempat dengan Menara Zenyumu? Ya, selama kau tidak membunuhku, aku bisa membuatmu kaya raya seketika. Setelah menggali rahasia dari para tuan muda ini, Fang Han langsung merasa memiliki lebih banyak kartu truf. Raja Sejati Ki, putramu ini adalah penerus yang ditunjuk secara pribadi oleh Sekte Yi Agung. Jika sesuatu terjadi padanya, kemungkinan besar kau akan berada dalam masalah besar. Setelah menerima informasi tersebut, Fang Han segera memanfaatkan titik lemah itu, bertindak selagi kesempatan masih ada.
Kau benar-benar memaksaku membongkar rahasiaku. Raja sejati Qi tiba-tiba terkejut mendengar ini, dan kemudian niat membunuh yang kuat terpancar di matanya. Bagus, sangat bagus. Kau pikir kau tahu rahasia ini? Dan kau aman? Kau tahu titik lemahku? Salah. Mengetahui tentang Sekte Yi Agung akan membuatmu mati lebih cepat. Dan kau akan mati dengan menyedihkan. Kalau begitu coba saja. Aku jamin sebelum kau berurusan denganku, aku akan mengorbankan putramu, dan bahkan mengorbankan semua tuan muda Menara Zhenyu, Paviliun Harta Karun Matahari dan Bulan, Persekutuan Langit dan Bumi, dan Istana Guihua. Fang Han membalas, dengan cara ini, semua tuan muda itu akan dipaksa mati olehmu. Pada saat itu, aku akan melihat apakah asosiasi pedagang besar itu akan membebaskanmu. Kau, junior yang kejam. Wajah Raja Sejati Qi semakin pucat pasi, seolah-olah ia akan meledak, tetapi kemudian ia tiba-tiba teringat sesuatu, dan senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Apakah kau tahu siapa aku? Di alam Fate Immortal, aku bisa menertawakan langit dan bumi dengan bangga. Aku tidak pernah takut pada siapapun, dan aku tidak peduli pada apapun. Jika kau menggunakan ini untuk mengancamku, itu sia-sia. Namun, kau menyebutkan ingin membiarkanku memahami hukum hidup dan mati. Ceritakan padaku. Mungkin masalah ini bisa mengarah pada kerja sama kita. Sikap Raja Sejati Qi ini aneh. Sesaat dia marah, sesaat kemudian dia tersenyum misterius. Apakah dia ingin bekerja sama, atau tidak? Fang Han merasa sedikit bingung, karena Raja Sejati Qi memang terlalu aneh. Tentu saja, ini untuk memurnikan harta karun magis. Aku sudah setuju dengan prefek Istana Brokat untuk memurnikan harta karun ini. Dengan kekuatan harta karun ini, ada peluang 90% untuk menembus ranahku. Dia sudah setuju. Fang Han menjentikan jarinya. Kau tidak akan mengatakan padaku bahwa kau sedang memurnikan pagoda 8 bagian, kan? Harta karun ini, untuk akhirnya dimurnikan menjadi artefak Dao tingkat tertinggi, mungkin akan menimbulkan hukuman petir paling dahsyat dari dunia abadi. Hukuman petir semacam ini 100 kali lebih kuat daripada cobaan Fate Immortal. Bahkan Dewa Langit Sejati pun tidak dapat menahannya. Apa kau pikir aku tidak tahu cara memurnikan harta karun? Raja Sejati Qi mencibir berulang kali. Tentu saja bukan harta karun itu. Yang saya maksud adalah kumpulan harta karun saya ini. Telapak tangan Fang Han bergerak, dan 33 gugusan cahaya mengalir tanpa henti di dalam telapak tangannya, membentuk 33 ruang ilusi, secara halus menarik beberapa ruang misterius di bagian terdalam dunia abadi. Ini dia! Raja Sejati Qi sangat terkejut, matanya seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini adalah harta karun tertinggi legendaris dari dunia abadi. Seorang ahli Fate Immortal, yang telah selamat dari cobaan petir dunia abadi, dan Raja Sejati Qi, yang telah melakukan banyak bisnis di dunia kultivasi agung, telah mengautentikasi banyak harta karun magis. Dia hampir bisa langsung mengenali harta karun magis kuno apapun. Fang Han menerbangkan 33 harta surgawi, dan dia langsung mengenalinya. Bukankah ini gambar yang tergantung di bagian terdalam batu distribusi harta karun? Aku pernah melihat Master Harta Karun merenungkan gambar-gambar harta karun magis ini setiap hari. Dia berkata bahwa jika dia bisa memiliki satu set, bahkan hanya metode pemurniannya saja, itu akan sepadan dengan nyawanya. Harta karun magis yang bahkan didambakan oleh seseorang seperti Master Harta Karun. Warisan tertinggi dari dunia abadi di atas, setiap kali ia mengolah sedikit spiritualitas, akan ada fenomena langit dan bumi. Dalam sekejap, banyak pikiran melintas di benak Raja Sejati Qi. Bagaimana? Apakah kau mengenali harta karun ini? Fang Han kemudian menyimpan kembali 33 gugusan cahaya ke dalam tubuhnya, sambil berpikir, alasan yang dapat mengenali 33 harta karun surgawi adalah karena harta karun ini telah membunuh Kaisar Agung Mata Air Kuning. Ki Raja Sejati ini mungkin tidak akan mengenalinya, tetapi dia tahu bahwa kumpulan harta karun ini luar biasa. Sementara Fang Han dan Raja Sejati Qi sedang bernegosiasi di sebuah planet jauh di dalam Sungai Bintang Kehancuran Surgawi, negosiasi unik juga berlangsung di dalam Sekte Agung. Negosiasi ini menyangkut Yan Shutian. Jauh di dalam kuil abadi. Ketiga guru besar itu, Tai Suetian, Tai Hetian, dan Tai Huangtian, menemani utusan misterius dari dunia abadi, bertukar informasi yang tidak diketahui dengan kehampaan yang tidak dikenal. Selain ketiga orang ini, masih ada satu orang lagi. Itu adalah Hua Tiandu. Pada saat ini, Hua Tiandu tampaknya telah memperoleh keuntungan yang sangat besar setelah berhasil menembus dari alam tubuh abadi ke alam hukum ruang, menjadi sosok mitos di alam gua surga. Dia berdiri dengan hormat di belakang utusan dunia abadi yang misterius, punggungnya membungkuk dalam-dalam, menunjukkan kerendahan hati yang sempurna, tetapi wajahnya menunjukkan keganasan dan kebencian. Fang Han, kau benar-benar berselingkuh dengan wanitaku, Yan Shutian, sehingga dia mengkhianatiku. Untungnya, utusan dunia abadi menyadari hal itu. Sekarang Yan Shutian telah ditaklukkan. Begitu utusan dunia abadi dan tungku ilahi abadi berhasil bernegosiasi,
Wanita ini akan menjadi milikku, dan aku akan menyiksanya sampai dia menyesal dan ingin mati. Pikiran-pikiran jahat Hua Tiandu berputar-putar di benaknya. Tungku ilahi abadi. Yan Shutian telah dinodai oleh Fang Han, menjadi aib bagi Sekte Agung. Guru Fang Han, Kaisar Huangquan, melanggar aturan dunia abadi yang Anda ketahui dan telah dibunuh oleh 33 kehendak surgawi tertinggi. Dan permaisuri listrik sangat dekat dengan Fang Han. Permaisuri listrik itu bahkan seorang pendosa yang ditinggalkan oleh dunia abadi, seorang pemberontak. Jika dia dapat ditangkap dan dibawa kembali ke dunia abadi, akan ada hadiah yang sangat besar. Dan Yan Shutian ini dapat memancing Fang Han keluar, dan bahkan permaisuri listrik. Tai Huangtian berbicara kepada kedalaman tungku ilahi abadi. Tai Huangtian, aku bertindak atas kehendak alam atas. Dari kedalaman tungku ilahi abadi terdengar suara kuno, Yan Shutian ini memiliki tujuan besar dan harus dikirim ke dunia abadi. Aku telah menerima jimat dari alam atas. Oh, tungku ilahi abadi, jimat siapa ini? Utusan dunia abadi yang misterius, sosok seperti dewa surgawi, tiba-tiba mengeluarkan suara tajam. Aku datang membawa kehendak Raja Surgawi bencana untuk membimbing Sekte Agung dalam melawan invasi klan dewa. Segala sesuatu harus dilakukan sesuai kehendakku. Sekarang aku memerintahkanmu untuk menyerahkan Yan Shutian. Seni 5 elemen agungnya dan semua kemampuan ilahinya harus diambil kembali. Kau? Membawa kehendak Raja Langit bencana? Kau hanyalah seorang dewa abadi kecil, dengan banyak dewa abadi kuat di atasmu. Kau mungkin bahkan belum pernah bertemu Raja Langit bencana, namun kau berbicara seperti ini. Suara kuno itu, yang tampaknya merupakan roh artefak dari tungku ilahi abadi, berkata, dan aku adalah artefak abadi yang secara pribadi dimurnikan oleh Raja Langit abadi. Perbedaan status kita sungguh terlalu besar. Mungkinkah kau ingin menggunakan nama Raja Langit bencana untuk menekanku? Raja Langit abadi adalah eksistensi tertua di dunia abadi, telah memurnikan artefak abadi yang tak terhitung jumlahnya. Dia dapat dengan bebas memadatkan hukum Dao abadi. Kau hanyalah artefak abadi yang dimurnikan begitu saja oleh Raja Langit abadi. Raja Langit abadi saat ini sedang memurnikan artefak ilahi penciptaan, sebuah eksistensi yang mengguncang seluruh langit. Kau adalah artefak abadi yang terlantar. Suara utusan dunia abadi yang misterius itu terdengar tajam dan konfrontatif. Begitukah? Setidaknya aku bisa bertemu dengan Raja Langit abadi. Dan kau hanyalah pion di dunia abadi. Singkatnya, aku akan mengirim Yan Shutian ke dunia abadi. Dia adalah orang yang ditunjuk secara pribadi oleh Raja Langit abadi untuk dibawa ke dunia abadi. Lupakan saja keinginanmu untuk menyentuhnya. Kau! Utusan dunia abadi yang misterius itu menjadi marah dan mencemooh berulang kali. Kau pikir aku tidak akan langsung menembus inti dirimu dan merebut Yan Shutian dari dalam? Kau hanya memiliki satu hukum Dao abadi, bisakah kau menahanku? Kalau begitu, cobalah. Suara kuno itu datang dari roh artefak tungku ilahi abadi, seorang dewa abadi yang hanya sekadar dewa sungguh sombong. Bunuh! Gelombang kekuatan sihir bergetar dari utusan dunia abadi, seolah-olah hendak menyerbu dan terlibat dalam pertarungan dengan tungku ilahi abadi. Tunggu! Teriak Tai Huangtian. Ia tentu saja tidak bisa membiarkan tungku ilahi abadi dan utusan dunia abadi berkonflik. Tungku ilahi abadi adalah fondasi Sekte Agung. Jika terguncang, akan menyebabkan konsekuensi yang mengguncang bumi. Dan utusan dunia abadi tidak boleh tersinggung. Ia hanya bisa menengahi, tidak perlu kalian berdua berdebat. Laporkan ke alam atas secara terpisah dan lihat apa yang direncanakan alam atas. Jika kalian mudah marah, itu bisa mengganggu rencana besar alam atas untuk melawan klan dewa. Utusan dunia abadi yang misterius itu berhenti, matanya berkedip-kedip. Dia juga tahu bahwa tungku ilahi abadi sangat misterius dan memang dimurnikan secara pribadi oleh Raja Langit abadi. Meskipun dia adalah dewa surgawi, dibandingkan dengan Raja Langit, dia masih sosok yang kecil. Misiku juga untuk melawan klan dewa? Suara kuno itu melanjutkan, Tai Huangtian, siapkan pil yang murni yang cukup untukku. Aku perlu berkomunikasi dengan alam atas untuk mendapatkan kuota memasuki dunia abadi dan mengirim Yan Shutian ke sana. Bagus, Tai Huangtian mengangguk. Setelah itu, roh artefak dari tungku ilahi abadi pun terdiam. Utusan dunia abadi yang misterius itu, sambil mencibir berulang kali, tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Hua Tiandu. Ah, Junior memberi salam kepada Dewa Abadi Senior. Melihat utusan dunia abadi menatapnya, hati Hua Tiandu dipenuhi kegembiraan dan keterkejutan. Dia segera berlutut di tanah, pantatnya terangkat tinggi, wajahnya menghadap tanah, dengan penuh hormat menyembah. Ini adalah seorang jenius, yang mewujudkan kehendak yang mulia abadi Panu. Dia awalnya adalah orang yang ditakdirkan, tetapi sayangnya, permaisuri listrik memengaruhi Fang Han, dan Fang Han menggunakan beberapa cara yang tidak diketahui, mendapatkan dukungan dari kuas kaisar manusia, untuk merebut keberuntungannya, menyebabkan dia kehilangan harta karun perbendaharaan bela diri surgawi. Tai Huangtian menjelaskan. Begitukah? Yang mulia abadi Panu? Aku tahu namanya.
Dia telah mencapai eksistensi yang kuat mendekati Raja Langit di alam fana dan memperoleh warisan Taoisme primordial kuno. Ratusan juta tahun kultivasi. Pada akhirnya, dia juga terbunuh oleh upaya gabungan 7 Kaisar Dewa Agung dari klan Dewa, Di Shitian, dan Kaisar Dewa 9 tingkat. Terlebih lagi, dunia abadi mencurigai bahwa dia belum mati, tetapi bersembunyi di suatu tempat. Dalam hal itu, anak ini masih memiliki sedikit nilai. Utusan dunia abadi menatap Hua Tiandu. Ya, justru karena alasan inilah, aku menggunakan 12 bentuk seni abadi Xuanmen untuk memadatkan hukum virtual di dalam tubuhnya, membantunya untuk maju. Anak ini juga sangat cerdas, dengan kemauan yang teguh dalam kultivasi. Dengan menggunakan hukum virtual ini, dia benar-benar menembus ke alam gua surga. Bagaimana kalau kau, utusan dunia abadi, menerimanya sebagai muridmu? Kebetulan aku punya kuota ke dunia abadi di sini, jadi bagaimana kalau kau membawanya ke dunia abadi? Mata Tai Huangtian berkedip, kata-katanya penuh makna. Baiklah, anak muda, namamu Hua Tiandu. Aku akan menerimamu sebagai muridku. Lakukan ritual magang. Utusan dunia abadi mengangguk, dan gelombang kekuatan menghantam tubuh Hua Tiandu. Akhirnya, aku bisa pergi ke dunia abadi. Hua Tiandu sangat gembira mendengar ini. Merasakan kekuatan dahsyat dari utusan dunia abadi menghantam tubuhnya, ia langsung merasakan umur dan kekuatan sihirnya meningkat tanpa batas. Gua surganya menjadi sangat stabil, dan ia langsung mencapai alam penyempurnaan agung hukum ruang angkasa. Baiklah, pemahaman tentang alam dan hukum bergantung pada dirimu sendiri. Sekalipun aku adalah dewa abadi, aku tidak bisa membuatmu memahami hukum. Utusan dunia abadi berkata, karena Tai Huangtian mengorbankan kuota dunia abadi untuk mengirimmu ke atas, aku akan memenuhi perbuatan baik ini. Aku akan menjadikanmu muridku. Dunia abadi adalah dunia tertinggi. Jika kau naik sekarang, statusmu akan seperti budak di alam fana. Kau sama sekali tidak bisa bertindak sebebas yang kau lakukan di dunia fana. Kau harus berpikir jernih dan menyesuaikan pola pikirmu. Memang, kecuali seseorang langsung berkultivasi ke alam dewa sejati di dunia fana, dan kemudian mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk langsung naik ke alam dewa, barulah ia akan memiliki status di dunia dewa. Jika tidak, ia akan benar-benar seperti babi atau anjing, seorang budak. Inilah situasi dunia dewa yang tercatat dalam kitab suci Tao kuno. Tai Huangtian berkata, Anda harus berpikir jernih. Ada juga banyak bahaya di dunia dewa. Satu kesalahan ceroboh, dan Anda bahkan mungkin kehilangan nyawa. Untuk membunuh Fang Han, aku harus pergi ke dunia abadi untuk berkultivasi, meskipun itu berarti mati 9 kali tanpa penyesalan. Hua Tiandu bersujud di tanah, suaranya tegas. Bagus. Utusan dari dunia abadi berkata, lakukan ritual magang. Ketika kau pergi ke dunia abadi, sebagai muridku, kau secara alami akan memiliki status tertentu dan tidak akan dibantai sembarangan seperti babi atau anjing oleh tokoh-tokoh di dunia abadi. Baik, Guru. Mohon terima 3 kali penghormatan dan 9 kali sujud dari murid Anda. Hua Tiandu sangat gembira, terus-menerus melakukan sujud. Baiklah. Sebelum pergi ke dunia abadi, aku akan memberitahumu beberapa hal penting. Setelah kau sampai di dunia abadi, karena kau beruntung bertemu dengan Yang Mulia Abadi Panu, kau juga bisa melakukan beberapa hal kecil untukku. Utusan dunia abadi itu berkata dingin sambil melambaikan lengan bajunya, dan Hua Tiandu tersapu ke dunianya sendiri, menghilang. Aku merasa bahwa kesengsaraan besar sudah dekat, invasi klan dewa sedang direncanakan. Aku harus mengasingkan diri untuk merenungkan beberapa hal. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Tubuh utusan dunia abadi itu bergerak, dan dia menghilang. Lama kemudian, Tai Huangtian, Tai Suetian, dan Tai Longtian saling memandang. Kakak senior, apakah menurutmu kepergian Hua Tiandu ke dunia abadi benar-benar dapat membantu kita mencari jalan dan mengetahui situasi terkini di dunia abadi? Tentu saja, dia bisa. Bahkan, aku sudah memiliki kekuatan yang hampir cukup untuk membuka gerbang dunia abadi dan naik ke sana. Tai Huangtian berkata, namun, intuisi kultivasiku mengatakan bahwa meskipun aku pergi ke dunia abadi, itu mungkin bukan tempat yang ideal. Karena itu, aku perlu tahu seperti apa dunia abadi sebenarnya. Di dunia fana, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan dan dihormati oleh semua orang, tetapi begitu kita pergi ke dunia abadi, kita akan menjadi sosok kecil, hidup dalam ketidakpastian, selalu dalam ketakutan. Satu kesalahan ceroboh, dan kita bahkan mungkin kehilangan nyawa kita. Namun, naik ke dunia abadi menawarkan ruang kultivasi yang luas, dan kita dapat melihat lebih banyak hal dan berkultivasi ke alam yang lebih tinggi. Konon, dunia abadi lebih luas dan lebih besar daripada gabungan 3.000 dunia 1.000 besar. Bahkan mungkin itu adalah alam semesta lain, alam semesta tingkat yang lebih tinggi daripada kita. Mungkin langit kita yang tak terhitung jumlahnya dan alam semesta kita yang luas hanyalah kolam berlumpur kecil di mata dunia abadi. Naga harus pergi ke lautan luas untuk mencapai hal-hal besar. Kata Tai Suetian.
Wajar saja, dunia abadi adalah tempat yang harus kita kunjungi. Tai Huangtian mengangguk, tapi tidak perlu terburu-buru. Setelah cobaan berat klan dewa ini, aku akan menggunakan kekuatan cobaan ini untuk meningkatkan kultivasiku lebih jauh dan mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Setelah mendapatkan artefak abadi dari beberapa perbendaharaan, aku akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan begitu, aku akan memiliki lebih banyak kartu truf di dunia abadi dan dapat berkembang. Selain itu, ada muridku, Linglong, yang memiliki pemikiran yang sama denganku. Dia juga ingin memasuki perbendaharaan rahasia primordial lagi dan benar-benar mendapatkan warisan Taois primordial. Jika dia melakukan itu, bahkan tanpa pergi ke dunia abadi, dia dapat berkultivasi hingga tingkat abadi yang sangat tinggi. Kakak senior, apakah kita akan menghadapi Dewa Abadi Linglong sebelum kesengsaraan ilahi kali ini? Tanya Taihe Tiandao. Tidak perlu begitu. Muridku Linglong tak terduga, dan kekuatannya meningkat pesat setiap saat. Baru-baru ini dia mengunjungi dunia agung tanpa batas lagi dan memperoleh beberapa relik tanpa batas dari sana. Saat ini dia sedang mengasingkan diri, dengan tekun berlatih. Aku menduga dia mungkin sedang menyempurnakan Linglong Grand Heaven-nya dan kemudian menembus ke alam Dewa Surgawi, kata Tai Huangtian. Bagaimana mungkin? Ada rumor bahwa seseorang hanya bisa berkultivasi menjadi Dewa Langit setelah mencapai alam abadi, kata Tai Sutian. Tidak mungkin Linglong mencapai ini tanpa mencapai alam abadi. Itu belum tentu benar. Di zaman kuno, ada begitu banyak penyihir agung yang dapat menciptakan awan dan hujan dengan tangan mereka, dan beberapa bahkan belum pernah mencapai alam abadi. Di antara ras naga, ada beberapa kaisar naga primordial yang dapat melawan para abadi dan melampaui dewa langit, dewa ilahi, dan dewa agung. Kaisar ilahi di antara ras dewa juga merupakan makhluk yang mampu menciptakan langit dan bumi. Mereka tidak pernah pergi ke alam abadi, namun mereka tetap mengembangkan kekuatan sihir yang tak terbatas dan tak tertandingi, kata Tai Huangtian dengan penuh kerinduan. Itu terjadi sebelum zaman kuno, ketika ki primordial ada di antara langit dan bumi. Kemudian, setelah berbagai cobaan berat dan siklus langit dan bumi yang berulang, ki primordial menghilang. Sekarang, hanya alam abadi yang memilikinya, kata Tai Sutian. Kakak senior, justru karena inilah, makhluk-makhluk perkasa kuno itu menyerap ki primordial dan mampu menembus ke peringkat dewa surgawi, atau bahkan alam yang lebih tinggi. Sekarang, tanpa mencapai alam abadi, tidak mungkin untuk menyerap ki primordial, dan kekuatan sihir dalam tubuh seseorang tidak dapat diubah menjadi ki sejati primordial. Tidak mungkin untuk meningkatkan tingkatan seseorang lebih lanjut. Sejauh yang saya ketahui, di antara 10 dunia besar teratas, masih ada eksistensi setingkat dewa surgawi. Mereka memperoleh hadiah dari alam abadi, atau harta karun dari beberapa makhluk perkasa kuno, dan dengan demikian memperoleh ki awal dan elisir sejati awal. Hanya dengan begitu mereka mampu menembus tingkat dewa sejati dan mencapai tingkat dewa surgawi. Memang, begitulah adanya. Aku menduga Linglong memperoleh ki primordial dari harta karun rahasia primordial, itulah sebabnya dia berkembang begitu cepat. Ki primordial itu, seperti yang tercatat dalam kitab suci Tao kuno dari alam abadi, adalah raja dari semua ki, melampaui yang murni, dan jauh di atas ki abadi. Dibandingkan dengan ki primordial, esensi yang murni seperti lumpur dibandingkan dengan awan. Oleh karena itu, saya menduga bahwa di dalam beberapa harta karun di dunia agung Xuan Huang kita, terdapat ki primordial yang dapat membantu saya menembus ke alam dewa surgawi, dan bahkan perlahan-lahan meningkatkan kultivasi saya di masa depan. Tai Huangtian berkata dengan tenang, dengan status saya saat ini, memasuki alam abadi secara gegabah, meskipun tidak akan mereduksi saya menjadi budak rendahan seperti semut, tentu tidak akan memberi saya status bangsawan. Saya akan diperintah-perintah. Selain itu, kembali ke alam yang lebih rendah akan mustahil. Ada rumor bahwa begitu seseorang memasuki alam abadi, ia tidak dapat dengan mudah turun, kecuali dibantu oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang kuat. Kakak senior memang seorang immortal sejati, dan memahami jauh lebih banyak daripada kita. Sesungguhnya, kitab suci dasar sekte Tai kita mencatat bahwa bahkan para immortal di alam immortal terbagi menjadi banyak alam. Immortal surgawi hanyalah eksistensi terendah. Apalagi immortal sejati, dan immortal virtual seperti kita bahkan kurang signifikan. Adapun mereka yang berada di alam lubang kekacauan, alam raja dunia, dan alam tingkat surgawi, meskipun mereka berkeliaran bebas di dunia fana, mereka hanyalah semut ketika mencapai alam immortal. Kita juga perlu melakukan persiapan lebih lanjut. Baiklah, kami bertiga, kakak dan adik, adalah pemimpin tertinggi sekte Tai. Dalam cobaan besar ini, tidak boleh ada kesalahan. Jika situasinya memburuk, kita dapat mengabaikan perintah alam abadi dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Selama pegunungan hijau masih ada, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Apakah kalian mengerti? Tentu saja, kita semua akan mendengarkan kakak senior. Setelah beberapa saat berdiskusi, kedalaman sekte Tai menjadi sunyi, dan ketiga sosok Tai Huangtian,
Tai Sutian, dan Tai Hetian pun lenyap. Di Sungai Bintang Bencana Surgawi, di planet raksasa itu, Fang Han dan Raja Sejati Qi masih berselisih. Benar, kumpulan harta karunmu memang berasal dari alam abadi. Terlebih lagi, itu adalah warisan tertinggi dan misterius dari alam abadi. Jika dapat ditingkatkan menjadi artefak Dao tingkat tinggi, itu memang akan menyebabkan fenomena surgawi. Namun, bahkan jika kumpulan harta karun magis ini ditingkatkan menjadi artefak Dao tingkat tinggi, jumlah material abadi dan berbagai material lain yang dibutuhkan terlalu banyak untuk saya olah. Raja Sejati Qi sangat iri dengan 33 harta surgawi, tetapi setelah berpikir sejenak, dia tahu bahwa dia tidak mampu memurnikan kumpulan harta karun ini. Itu tidak mungkin, kan? Kau adalah seorang immortal virtual yang mampu memurnikan artefak Dao tingkat tertinggi. Kau bahkan tidak bisa menangani artefak Dao tingkat tinggi yang kecil, tanya Fang Han. Apa yang kau tahu? Kumpulan harta karun ini jauh lebih banyak daripada 8 bagian pagoda Buddha. Jika dimurnikan menjadi artefak Dao tertinggi, bahkan Dewa Langit Sejati pun akan kewalahan, kata Raja Sejati Qi. Baiklah, jangan banyak bicara lagi. Aku sudah memikirkan syarat pertukaran. Kau bisa menggunakan kumpulan harta karun ini sebagai jaminan, dan aku bisa membiarkanmu pergi sementara. Kemudian, setelah aku membantumu menghadapi sekte Tai dan menyelamatkan wanitamu, kita bisa bekerja sama untuk memurnikan harta karun magis. Saat itu, bagaimana kalau kau mengembalikan putraku dan Raja Sejati Kurong kepadaku? Jika kau tidak melakukan pengorbanan apapun sekarang, lupakan saja kepergianmu hari ini. Raja Sejati Qi, ucapanmu keliru. Kumpulan harta karun ini tidak mudah dimurnikan. Sejujurnya, nilainya jauh lebih besar daripada putramu dan Raja Sejati Kurong. Menyerahkannya kepadamu dengan gegabah seperti itu, Fang Han sedang berbicara ketika ia melihat wajah Raja Sejati Qi berubah gelap dengan niat membunuh setelah mendengar ini. Namun, aku bisa memberitahumu metode pemurnian untuk kumpulan harta karun magis ini, dan semua bahan yang dibutuhkan. Aku juga bisa memberitahumu seni pemurnian harta karun agung yang digunakan untuk memurnikan kumpulan harta karun ini. Bagaimana kalau kita bekerja sama setelah kau memahaminya? Metode untuk memurnikan kumpulan harta karun ini? Seni pemurnian harta karun agung? Ekspresi Raja Sejati Qi sedikit melunak. Dia menutup matanya, seolah sedang menghitung sesuatu, lalu tiba-tiba membukanya. Baiklah, kita sepakat. Kau berikan padaku seni pemurnian harta karun agung dan metode pemurnian untuk kumpulan harta karun ini. Aku akan membiarkanmu pergi untuk sementara waktu. Kita akan bekerja sama nanti, dan kau akan mengembalikan putraku. Setuju. Cahaya keemasan berkelap-kelip di dalam tubuh Fang Han, mengalir di udara dan berubah menjadi selembar kertas emas. Kertas emas ini berisi seni pemurnian harta karun agung, beserta beberapa material dan rahasia pemurnian 33 harta karun surgawi. Halaman emas ini berisi batasan saya. Selama saya memiliki pikiran, pikiran itu bisa meledak. Saya akan meninggalkannya di sini sekarang, dan saya akan pergi. Jika kau mengejarku, kita berdua akan rugi. Setelah Fang Han meninggalkan halaman emas ini, sayap air dan apinya mengepak di belakangnya, dan dia tiba-tiba menghilang ke langit berbintang. Qi Raja Sejati tidak menghentikannya. Dia mengulurkan tangan dan meraih halaman emas di tangannya, dan ada kilatan berderak di telapak tangannya, yang jelas menunjukkan bahwa dia telah menggunakan seni abadi. Seni abadi ini sangat mendalam dan kuat, secara langsung mendobrak semua batasan pada halaman emas, mengungkapkan teks dan gambar. Senyum puas langsung muncul di wajah Raja Sejati Qi. Memang, ini adalah metode pemurnian untuk harta karun tertinggi ini. Dengan metode pemurnian ini, aku dapat memusatkan kekuatan serikat pedagang dan memurnikannya. Setelah harta karun tertinggi ini dimurnikan, di Sekte Agung, aku juga bisa mengungguli orang banyak. Bersaing untuk posisi ketua sekte bukanlah hal yang mustahil. Apa artinya seorang anak kecil dibandingkan dengan itu? Anak ini benar-benar tidak tahu kebesaran langit dan bumi, maupun nilai dari harta karun seperti itu. Apa artinya seorang anak? Pikiran Raja Sejati Qi berkelebat dan bergemuruh, mengungkapkan kegembiraan batinnya. Aku telah memperoleh sesuatu yang bahkan diimpikan oleh penguasa harta karun, tetapi anak ini memiliki terlalu banyak harta dan rahasia. Aku harus membunuhnya. Untungnya, dia mengambil hengsya tak terukurku, jadi aku selalu tahu di mana dia berada. Sekarang aku akan kembali dan memadatkan waktu. Dalam beberapa hari, aku akan menghabiskan 100.000 tahun, apapun risikonya. Dia berkelebat lalu menghilang, jelas kembali untuk segera berkultivasi dan mengumpulkan bahan-bahan. Fang Han, kau baru saja memberitahunya metode kultivasi untuk 33 harta surgawi. Bagaimana jika dia kembali dan memurnikan harta sihir itu sendiri? Kau tahu, dengan kekuatan persekutuan pedagang Menara Raja Sejati, ditambah alam dewa abadi virtual, membalikan waktu, mungkin tidak sulit untuk memurnikannya. Di sebuah planet yang tidak dikenal, Fang Han duduk bersila di dalam sarang burung yang besar. Planet ini penuh vitalitas, dengan hutan purba di mana-mana,
dan sebuah bintang besar bersinar di luar planet. Hal ini membuat planet ini sangat panas dan lembab, sehingga memunculkan berbagai monster purba, dan tidak ada manusia di planet besar ini, menjadikannya sangat cocok untuk perkembangbiakan hewan. Sarang burung besar tempat Fang Han saat ini duduk bersila adalah sarang seekor burung hantu berkepala 3. Burung hantu berkepala 3 ini juga merupakan burung ganas kuno, dengan 3 kepala, secara alami mampu menyemburkan air, api, dan gas beracun. Ia sangat kuat, dan para ahli biasa di alam kemampuan ilahi tidak dapat berbuat apapun terhadapnya. Namun, bagi Fang Han, itu bukan apa-apa. Seberkas cahaya Zen yang tak sengaja akan mengubah burung hantu berkepala 3 ini, mengirimnya ke 8 bagian pagoda Buddha, dan kemudian mencerahkan pikirannya, dengan seorang iblis surgawi mengajarinya kultivasi. Dan dia duduk di sarang ini, sepenuhnya menyembunyikan auranya, dan mulai memulihkan diri dari luka-lukanya. Dia adalah naga ilahi, dan burung hantu berkepala 3 itu adalah ikan loah di ladang. Naga ilahi yang bersembunyi di sarang ikan loah adalah tempat teraman yang mungkin. Dia telah terkena ki raja sejati, dan zat abadi di tubuhnya rusak. Meskipun dia telah meminum pil pencuri kehidupan raja neraka, masih ada beberapa luka ringan. Selain itu, dia telah mengonsumsi banyak umur untuk menekan kurung raja sejati. Aku tahu bahwa metode kultivasi untuk 33 harta surgawi sangat penting, tetapi itu juga taktik penundaan. Setelah dia mendapatkan metode kultivasi itu, dia pasti tidak akan punya waktu untuk membunuhku, dia akan ingin kembali dan memurnikan harta itu. Dan itu akan memberiku banyak waktu. Aku juga bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk membuatnya mendapatkan bahan-bahannya, dan kemudian, mata Fang Han berbinar, aku akan menggunakan waktu ini untuk mengolah beberapa seni abadi dan benar-benar mengolah beberapa dari 3.000 Dao Agung. Terutama seni dunia agung dan seni abadi agung cahaya penjaga. Aku akan mengkonsolidasikan beberapa dari 3.000 Dao Agung yang telah kurampas, dan pada saat yang sama sepenuhnya menekan Raja Sejati Kurong. Akan lebih baik jika aku mendapatkan rahasia seni abadi agung keahlian ilahi darinya. Aku akan mengolahnya bersama-sama dan lebih meningkatkan kekuatanku sendiri. Apakah kau berusaha untuk naik ke alam Raja Dunia? Yan bertanya. Alam Raja Dunia tidaklah mudah. Kekuatan dunia adalah kombinasi dari hukum ruang, hukum waktu, hukum penciptaan, dan hukum surgawi. Meskipun beberapa hukumku sudah lengkap, pemahamanku sendiri belum cukup. Aku harus menyempurnakannya untuk waktu yang lama, dan ketika waktunya tepat, aku akan mampu menembusnya sekaligus. Waktunya belum tepat, kata Fang Han pelan. Setelah terdiam lama, ia diam-diam mengalirkan kekuatan sihirnya dan memuntahkan seteguk darah yang menggumpal. Seluruh tubuhnya terasa segar kembali, dan luka-lukanya pulih sepenuhnya. Wahai Raja Sejati Kurong, serahkan misteri seni keahlian ilahi agung yang abadi, dan aku dapat menyelamatkanmu dari siksaan. Pukulan Fang Han mengandung berbagai 3.000 Dao Agung. Pukulan itu menghantam mutiara naga tertinggi, terutama teknik racun agung, yang bertujuan untuk menghancurkan dunia kekacauan Raja Sejati Kurong. Meskipun dunia kekacauan Raja Sejati Kurong kokoh, ia ditekan oleh kehendak kolektif dari 3,6 miliar iblis langit, Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya dari alam kemampuan ilahi, Raja Iblis Inti Emas, Raja Iblis Patung Dharma Langit dan Bumi, dan 100 raksasa kuno, sehingga pengoperasiannya agak sulit. 2 kepalan tangan tak ada apa-apanya dibandingkan 4 tangan. Apalagi miliaran tangan. Selain itu, terdapat banyak harta karun magis dan roh artefak Dao, semuanya sangat hebat. Roh artefak Dao tingkat tinggi kuno pada dasarnya setara dengan para ahli dengan tubuh abadi. Roh-roh artefak dari artefak Dao semi tertinggi bahkan lebih kuat, seperti para ahli hukum spasial. Kekuatan penekan dari ribuan artefak Dao tidak boleh diremehkan. Selain itu, Bai Shi, Raja Binatang Suci, sepenuhnya mengaktifkan segel agung semua makhluk hidup untuk menekannya. Yan juga bertindak, dan roh artefak dari kuali naga api Kaisar Api dan panji pasang surut Kaisar Hitam juga ikut bergabung. Meskipun Raja Sejati Kurong masih bisa bertahan, dia tidak lagi memiliki keganasan dan keagungan seperti sebelumnya. Meskipun teknik racun agung tidak dapat meracuni para ahli alam kekacauan, teknik ini dapat menghancurkan kekacauan. Pertama kali Fang Han dan Raja Sejati Kurong bertarung di Taman Brokat, Fang Han mengandalkan jurus ini untuk berhasil menyergap Raja Sejati Kurong, menyebabkannya mengalami luka ringan. Sekarang setelah Raja Sejati Kurong sepenuhnya ditaklukkan, Fang Han dapat melepaskan teknik racun agung dengan lebih gegabah, menyerang sesuka hati. Nah, kau benar-benar jahat. Pada saat ini, Raja Sejati Kurong telah berubah menjadi bola kekacauan. Dengan teknik racun agung yang disuntikkan ke dalamnya, dia hanya bisa terus memurnikannya, vitalitasnya terkikis sedikit demi sedikit. Raja Sejati Kurong, jika aku terus menyiksamu seperti ini, vitalitasmu pada akhirnya akan benar-benar habis. Apa gunanya? Katakan padaku rahasia teknik abadi agung kapak hantu dan karya ilahi, serta metode kultivasi teknik kemuliaan layu agung dan teknik titik akupuntur agung, dan aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana?
Suara Fang Han terdengar menggoda. Teknik kejayaan layu agung, teknik pemotongan agung, dan teknik titik akupuntur agung, ketiga 3000 dao agung ini, ketika digabungkan melalui metode kultivasi yang mendalam, dapat berubah menjadi teknik abadi unik dari klan dewa, yang disebut kapak hantu dan karya ilahi. Namun, teknik abadi agung sejati dari kapak hantu dan karya ilahi membutuhkan kombinasi dari 99 3000 dao agung, yang bukan lagi sesuatu yang dapat dicapai oleh kultivator biasa. Namun, bahkan hanya dengan 3 dari 3000 dao agung yang digabungkan, kekuatan yang dilepaskan oleh Raja Sejati Hurong sudah cukup untuk berfungsi sebagai kartu truf. Fang Han sangat terkesan dengan kartu truf ini dan sekarang ingin menggunakan teknik keabadian. Jika memungkinkan, dia bahkan ingin langsung mengekstrak kemampuan ilahi dari tubuh Raja Sejati Hurong, seperti yang dia lakukan pada Qi Xiaowei. Namun, ini tidak mungkin, karena alam kekacauan terlalu sulit untuk disempurnakan, dan dengan tingkatan yang dimilikinya saat ini, dia sama sekali tidak mampu melakukannya. Mimpi saja. Kau tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Meskipun Raja Sejati Qi telah mencapai kesepakatan denganmu, dia telah kembali untuk memurnikan harta karun dan akan membunuhmu sepenuhnya di masa depan. Raja Sejati Hurong juga mengetahui tentang kesepakatan antara Raja Sejati Qi dan Fang Han, kau tidak akan pernah tahu kekuatan dan cara Raja Sejati Qi. Kau mungkin juga tidak tahu metodeku. Mengapa aku harus memberitahunya rahasia pemurnian harta karun? Kukatakan padamu, dalam 1 atau 2 bulan, berita tentang dia memurnikan harta karun alam abadi akan menyebar, dan pada saat itu, dia akan menjadi sasaran kritik publik. Adapun aku, tidak ada yang bisa menghitung keberadaanku, jadi ujung tombak kritik pasti akan mengarah padanya. Saat itu, dia bahkan tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Fang Han tersenyum, tetapi jika kau memiliki sedikit akal sehat, kau akan tahu mengapa aku begitu hebat. Aku masih berada di alam asal surgawi, dan aku sudah memiliki kemampuan ilahi seperti itu. Jika kau tunduk padaku, kau akan memiliki jalan keluar. Jika tidak, akibatnya akan mengerikan. Aku akan pergi ke Taman Brokat sekarang juga dan bekerja sama dengan tuan rumah untuk memurnikanmu secara menyeluruh. Guru, mengapa kita tidak pergi saja ke dunia agung tanpa batas? Dengan kekuatan segel agung semua makhluk hidup yang diaktifkan, mungkin tidak mustahil untuk memurnikan orang ini. Bahkan jika kita tidak dapat memurnikannya, setidaknya kita dapat menyiksanya sampai dia berharap dirinya mati. Binatang suci Bai Shi tiba-tiba berkata, itu juga ide yang bagus. Fang Han mengangguk. Bagus, Fang Han, aku bersedia memberitahumu rahasia teknik akupuntur agung, teknik kejayaan layu agung, dan teknik abadi agung kapak hantu dan karya ilahi. Jangan siksa aku lagi. Raja Sejati Hurong tiba-tiba berbicara ketika mendengar ini, tetapi dalam hatinya, ia berpikir untuk mengulur waktu. Teknik abadi agung kapak hantu dan karya ilahi bukanlah sesuatu yang dapat dikultivasi dalam sehari, itu akan membutuhkan setidaknya puluhan ribu tahun. Bahkan dengan pembalikan waktu, itu masih akan membutuhkan setidaknya beberapa bulan. Pada saat itu, perubahan baru mungkin terjadi. Bagus, Fang Han berkata, asalkan kau memberitahuku rahasianya, aku berjanji tidak akan menyiksamu. Aku akan mempermudahmu. Setelah menerima penegasan dari Fang Han, pikiran Raja Sejati Hurong terwujud dalam mutiara naga tertinggi sebagai kapak raksasa yang terdiri dari banyak rune. Kapak ini muncul dalam bentuk busur, berayun di kehampaan. Meskipun bukan wujud aslinya, orang masih dapat merasakan bahwa di zaman kuno, kapak raksasa ini pernah mengukir langit dan bumi, goresan demi goresan. Melihat ini, Fang Han merasa senang. Dia meraih kapak raksasa berukir rune, dan seketika itu juga, banyak pikiran membanjiri benaknya. Itu memang metode kultivasi berbagai kemampuan ilahi, serta dasar dari teknik keabadian yang mendalam. Saat ini, di antara kemampuan ilahi Fang Han sendiri, yang paling kuat adalah teknik racun besar dan teknik takdir kecil, serta teknik pengorbanan abadi agung. Namun, menggunakan teknik takdir kecil membutuhkan konsumsi umur, yang terlalu mahal, dan pengorbanan agung membutuhkan konsumsi artefak Dao, yang bahkan para abadi pun tidak mampu membelinya. Kekuatan teknik racun besar terutama bersifat korosif. Namun, teknik abadi agung kapak hantu dan karya ilahi memiliki kekuatan yang sangat besar. Seluruh tubuh penggunanya akan berubah menjadi kapak raksasa, dan dengan satu ayunan, momentumnya akan sangat besar dan tak terbendung. Dibandingkan dengan kekuatan korosif teknik racun agung, momentumnya jauh lebih besar, dan bagaimanapun juga, itu adalah teknik abadi, meskipun belum sempurna. Ia memiliki kekuatan penghancur yang jauh lebih dahsyat untuk menghancurkan dunia. Kapak hantu dan karya ilahi berarti penciptaan dan kehancuran, hidup dan mati. Dari segi kehalusan, teknik racun agung lebih rendah. Dia segera memperoleh teknik abadi agung kapak hantu dan karya ilahi. Fang Han segera mulai memahami rune-rune ini. Diagram mata air kuning sedikit menyelimutinya, mengaktifkan kekuatan waktu untuk mempercepatnya. Pil yang murni dibakar triliunan kali. Guru,
Kali ini saya telah menggabungkan Pavilion 9 Kuali dan Kamar Dagang Kaisar Putih saya, mengerahkan semua bahan dan ramuan yang tersedia. Sebanyak 150 triliun pil yang murni, 34 artefak Dao tingkat tinggi, 500 artefak Dao tingkat menengah, 3.000 artefak Dao tingkat rendah, dan banyak bahan lainnya semuanya berada di dalam segel agung semua makhluk hidup. Saat Fang Han memahami, binatang suci Bai 11 melaporkan. Tidak buruk. Ngomong-ngomong, apakah Anda masih memiliki pecahan harta karun magis yang Anda berikan kepada Yang Mulia Abadi 9 Kuali? Tahukah Anda bahwa itu adalah pecahan dari artefak ilahi penciptaan yang legendaris? Fang Han membalikkan tangannya, memperlihatkan benda seperti cangkang kura-kura. Potongan ini adalah pecahan dari artefak ilahi penciptaan. Bai Shi berkata dengan terkejut, ini adalah mainan yang tertinggal di sarang orang tuaku saat aku lahir. Kemudian, Dewa Abadi 9 Kuali menyukainya dan menukarkan ramuan abadi tingkat rendah, pil binatang Raja Langit, dengan fragmen ini, berharap untuk mempelajarinya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Jadi, kau tidak punya fragmen seperti ini lagi. Guru, aku benar-benar tidak punya lagi. Aku telah mempelajari fragmen ini untuk waktu yang lama. Ia tidak memiliki energi spiritual. Aku tidak percaya ini sebenarnya adalah fragmen dari artefak ilahi penciptaan. Ini memang fragmen dari artefak ilahi penciptaan, tetapi saat ini kita tidak dapat memurnikannya. Bahkan para abadi sejati pun tidak dapat memurnikannya, kecuali mereka memiliki jejak dan tekanan gerbang kehidupan abadi dan alam menyatu dengan langit dan bumi. Fang Han mengangguk, namun, kebetulan aku memenuhi kedua syarat ini. Aku akan mencari kesempatan dan memilih waktu yang tepat untuk memurnikannya. Mungkin akan ada kesempatan yang tak terbayangkan. Sambil berbicara dan memahami, Fang Han juga memilah berbagai material harta karun magis di dalam segel agung semua makhluk hidup, melemparkannya semua ke dalam pagoda 8 bagian. Seketika, cahaya harta karun di dalam pagoda 8 bagian meningkat secara signifikan sekali lagi. Namun, kurang dari 1% material yang dibutuhkan untuk memurnikan 33 harta surgawi telah terkumpul. Tidak layu maupun berkembang, tampak layu dan tampak berkembang. Setelah memilah harta karun, Fang Han menutup matanya dan mulai mengolah teknik kemuliaan layu agung. Dalam teknik kemuliaan layu agung ini, layu melambangkan kemunduran dan kematian, sementara berkembang melambangkan vitalitas. Perpaduan antara layu dan berkembang melambangkan konsep penciptaan dan penghancuran di dalam kapak hantu dan karya ilahi. Adapun teknik akupunktur agung, teknik ini berfokus pada bagaimana menggerakkan seluruh daging dan darah dalam tubuh, menstimulasi titik-titik akupunktur, dan bahkan menciptakan titik-titik akupunktur baru. Teknik ini memungkinkan perubahan konstan yang selaras dengan bintang-bintang di langit dan bumi, ruang angkasa, dan alam abadi di surga, untuk terus menyesuaikan tubuh ke keadaan optimal yang selaras dengan berbagai lingkungan, mencapai kesatuan surga dan manusia melalui perubahan titik akupunktur. Kedua teknik Taoisme ini, yang keduanya merupakan bagian dari 3.000 Dao Agung, sangat luar biasa. Masing-masing mengandung banyak prinsip yang berkaitan dengan penciptaan dan penghancuran, lingkungan, langit dan bumi, tubuh manusia, dan transformasi. Fang Han sepenuhnya larut dalam pemahaman mereka, dan percikan kebijaksanaan berkelebat di dahinya saat pikirannya berpacu. Bertahun-tahun berlalu, dan tubuh Fang Han pun berubah sesuka hati. Terkadang, tubuhnya akan layu dan menguning, kulitnya keriput dengan garis-garis dalam, seolah-olah ia telah menua ratusan ribu tahun. Di lain waktu, ia akan seperti bayi yang baru lahir, dengan kulit yang lembut dan halus, benar-benar putih, memancarkan aroma kelahiran yang segar. Teknik kejayaan yang layu agung mengalir deras melalui tubuhnya. Dan di antara proses layu dan berkembang ini, struktur tubuhnya juga mengalami perubahan. Zat-zat abadi di dalam tubuhnya bergabung, menyebabkan bentuknya berubah. Terkadang seluruh tubuhnya berwarna emas, terkadang sepenuhnya transparan seperti kaca, terkadang seperti batu, dan terkadang tertutup rambut putih panjang, setiap helainya seputih 3.000 kaki rambut putih, permaisuri surgawi Uma. Dan di tubuhnya, banyak pori-pori yang bernapas, awan ki yang naik. Di kedalaman beberapa pori-pori, bintang-bintang tampak berkelap-kelip, dan para dewa bersemayam di dalamnya. Terlebih lagi, cahaya bintang di dalam pori-pori ini berubah seiring dengan fenomena langit, memiliki esensi Taoisme alami. 1.000 tahun telah berlalu. 5.000 tahun telah berlalu. Kali ini, Fang Han bermeditasi selama 10.000 tahun penuh. Tiba-tiba, teknik kejayaan layu agung di dalam tubuhnya mengeras, dan teknik titik akupunktur agung juga akhirnya mengeras. Akhirnya, mereka terbang keluar bersama teknik pemotongan agung. Ketiga kemampuan ilahi itu bergabung ribuan kali di dalam tubuhnya, dan tubuhnya terus berubah selama penggabungan ini. Ledakan! Kulitnya retak sedikit demi sedikit, dan akhirnya, seluruh keberadaannya berubah sepenuhnya menjadi kapak raksasa, tergantung di kehampaan diagram mata air kuning. Dengan ayunan santai kapak besar ini, banyak ruang di dalam kehampaan diagram mata air kuning hancur berkeping-keping.
Teknik agung abadi kapak hantu dan karya ilahi akhirnya disempurnakan. Sungguh sebuah mahakarya keahlian ilahi. Benar-benar layak disebut sebagai seni tertinggi dari ras ilahi. Sayang sekali teknik Taois ini belum sempurna. Jika aku benar-benar bisa menguasai ke-99 jenis 3000 Dao Agung dan mengintegrasikannya ke dalam keahlian ilahi, ke alam mana aku akan mencapai. Saat ia dengan santai menggerakkan tubuhnya, Fang Han dengan jelas merasakan penampilannya ketika ia berubah menjadi kapak besar. Substansi seluruh tubuhnya mengalami perubahan mendasar, tetapi kekuatan sihirnya juga terkuras secara hebat. Dia merasa bahwa ketika dia berubah menjadi wujud keahlian ilahi, konsumsi kekuatan sihirnya puluhan ribu kali lebih banyak dari biasanya. Setiap tarikan napasnya menghabiskan hampir miliaran, bahkan puluhan miliar, ki abadi yang murni dari ramuan. Dengan kapasitas penyerapannya sendiri, dia tidak mampu mempertahankannya. Namun, kekuatan kapak ini mungkin sebanding dengan, atau bahkan melampaui, kekuatan meriam petir kuno abadi. Aku ingin tahu bagaimana kabar kakak senior Kingsway dan pena kaisar manusia sekarang? Apakah kultivasi mereka meningkat? Secara logis, jika mereka benar-benar dapat menemukan dan memurnikan pecahan artefak penciptaan, kultivasi kakak senior kemungkinan akan meningkat pesat. Kota guntur dahsyat juga akan meningkat. Sekarang aku menyadari bahwa kota guntur dahsyat mungkin juga mengalami cobaan. Begitu memikirkan meriam petir kuno abadi, Fang Han langsung teringat pada Fang Kingsway. Suara gemerisik memenuhi udara saat Fang Han menyebarkan seni abadi agung keahlian ilahi, lalu berubah kembali menjadi wujud manusia. Konsumsi energinya menurun drastis, dan tubuhnya terasa ringan. Melakukan seni abadi ini membutuhkan pengorbanan yang cukup besar, meskipun tentu saja lebih baik daripada menghabiskan umur. 10.000 tahun, benar-benar 10.000 tahun, akhirnya berhasil disempurnakan. Namun, di luar sana, baru 3 hari berlalu. Fang Han telah mengonsumsi lebih dari 10 triliun ramuan. Namun, 8 pagoda Buddha tidak berkembang di dalamnya. Karena jika mereka berada di dalam, setelah 10.000 tahun, para dewa iblis itu akan mati karena usia tua. Para iblis surgawi inti emas di dalam akan mati dalam jumlah besar. Jika ada perubahan, Raja Sejati Kurong akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Cahaya perlindungan. Seni dunia agung. Seni perlindungan tubuh agung. Kombinasi keduanya, seni abadi tak terkalahkan. Fang Han menggerakkan tangannya, dan cahaya terang memancar dari sekeliling tubuhnya. Itu adalah kemampuan perlindungan terkuat, cahaya perlindungan. Selama 10.000 tahun ini, dia juga telah mengkultivasi seni dunia agung dan seni perlindungan tubuh agung secara bersamaan, menghasilkan seni abadi. Cahaya perlindungan membentuk lapisan perisai abadi. Kini, dengan kemampuannya sendiri, Fang Han mampu sepenuhnya menahan serangan dari para ahli alam raja dunia. Seni keahlian ilahi agung adalah serangan terkuat, dan cahaya perlindungan adalah perisai terkuat. Kedua seni abadi itu saling melengkapi dengan sempurna. Namun, untuk seni dunia agung, Fang Han masih perlu benar-benar memiliki kekuatan dunia untuk melepaskan kekuatannya yang luar biasa. Fang Han, dahulu kala, Kaisar Huangquan menyempurnakan 99 jenis kemampuan ilahi menjadi seni abadi, reinkarnasi 1000 zaman, kata Yan. Setelah kau mempelajari seni reinkarnasi agung, masuklah ke perbendaharaan Huangquan dan dapatkan warisan seni abadi ini. Semakin kuat seorang abadi, semakin dahsyat seni abadi yang diciptakan dengan menggabungkan 3000 Dao Agung. Aku akan pergi pada akhirnya. Namun, meskipun aku telah berlatih selama 10.000 tahun, hukum mandat surgawi belum banyak menguat. Sepertinya di tingkatanku saat ini, latihan keras tidak lagi banyak berpengaruh. Fang Han menghela napas, menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih di tempat terpencil hanya akan membuang waktu. Meskipun ia telah menguasai 2 seni abadi yang hebat dan mempelajari 3 jenis dari 3000 Dao Agung, Fang Han merasa bahwa hukum mandat surgawinya belum banyak mengalami kemajuan. Ia juga tidak berniat untuk menembus ke alam raja dunia. 10.000 tahun perjuangan yang berat tidak banyak membantu kerajaannya. Meskipun para kultivator memiliki umur panjang, prosesnya terlalu memakan waktu. Mengkultivasi 2 teknik Tao membutuhkan 10.000 tahun. Waktu benar-benar berlalu begitu cepat, dan hidup itu singkat. Di dunia fana, 10.000 tahun dapat menyaksikan perkembangan sebuah peradaban dan puluhan perubahan dinasti bagi manusia. Fang Han sering menghela napas. Bangkit dari sarang burung hantu berkepala 3, ia benar-benar menyesali singkatnya hidup. Seberapa banyak hal yang bisa terjadi dalam 10.000 tahun? Di dunia fana, itu bisa melahirkan sejarah peradaban yang luas. Tetapi bagi para kultivator, itu hanyalah momen kultivasi yang terpencil. Seberapa banyak waktu hidup yang harus disia-siakan oleh para kultivator? Seni dunia agung, seni pengeringan agung, seni titik akupunktur agung, seni pengorbanan agung, seni kesengsaraan agung, seni penelusuran agung, seni bangsa agung. Aku kini telah mempelajari 7 jenis lagi dari 3000 Dao Agung. Fang Han diam-diam mengedarkan 3000 Dao Agung di dalam tubuhnya, mengangguk pada dirinya sendiri.
Kemudian ia langsung memasukkan peta mata air kuning ke dalam tubuhnya, segel semua makhluk ke dahinya, dan 8 pagoda Buddha ke dalam tubuhnya. Sayap kembar air api terbang ke gua surga. Dia menyembunyikan diri sepenuhnya, sambil mempertimbangkan langkah selanjutnya. Tepat saat itu, raungan tiba-tiba menggema di seluruh hutan purba. Planet tempat Fang Han tinggal tidak berpenghuni, ditutupi vegetasi yang rimbun, dengan udara lembab dan panas, serta matahari yang terik di langit. Monster dan burung-burung ganas berkembang biak di sana, bersama dengan banyak tanaman obat langka. Namun, tampaknya tidak ada kultivator yang berlatih di sana, karena planet ini berada jauh di dalam galaksi bekas luka surgawi, jarang dikunjungi manusia. Bahkan Dewa Fate pun harus terbang dalam waktu yang lama, apalagi para ahli biasa. Apa itu? Fang Han melompat keluar dari sarang burung hantu berkepala 3 dan melihat apa yang tampak seperti beberapa garis cahaya yang bertarung melawan seekor binatang buas di sebuah lembah yang berjarak sekitar 1000 mil. Binatang buas itu adalah kera purba, setinggi 10 zang, dengan tangan sebesar panel pintu dan taring yang menonjol, sangat ganas. Ia benar-benar bisa melompat dan terbang, dan saat bergerak, gelombang energi pelindung keluar dari tubuhnya. Ia sedang melakukan kemampuan ilahi. Ia sebenarnya adalah anggota ras iblis. Beberapa kultivator yang mengenakan jubah berwarna giok melawan binatang buas yang ganas ini. Para kultivator ini cukup terampil, semuanya berada di atas lapisan ketujuh alam kemampuan ilahi, pada tahap inti emas. Para kultivator yang jumlahnya sedikit itu terdiri dari 2 pria paruh baya, seorang wanita cantik paruh baya, dan seorang lelaki tua. Mereka mengepung kera ganas itu, menggunakan berbagai harta sihir untuk menjebaknya, bersiap untuk menangkapnya hidup-hidup. Kera ganas ini sebenarnya adalah iblis besar di lapisan ke-9 alam kemampuan ilahi, yang telah memadatkan patung Dharma langit dan bumi bawaannya. Mengandalkan kekuatan alaminya yang luar biasa, ki iblis yang melimpah, dan serangkaian teknik kultivasi yang mendalam, kekuatan aslinya sangat dahsyat. Namun, keempat kultivator inti emas memiliki banyak harta magis, bahkan artefak Dao tingkat rendah, yang membuat kera ganas itu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dari mana asal para kultivator ini? Kera ini sepertinya juga bukan kera liar, pikir Fang Han sambil tetap berdiri di tempatnya. Adikku, menangkap kera iblis ini hidup-hidup mungkin tidak mudah. Kau harus menggunakan dupa naga racun. Lumpuhkan dia. Ekspedisi kita kali ini harus dianggap sukses, jika tidak, ramuan untuk susunan teleportasi tidak akan bisa dikembalikan. Kera dengan kemampuan ilahi tingkat 9 ini adalah murid sekte kera ilahi, dan memiliki kemampuan ilahi tertinggi, transformasi kera sejati agung, yang diciptakan oleh Yuan Zhenhong. Jika kita bisa menangkapnya hidup-hidup, ia bisa dijual setidaknya seharga beberapa juta ramuan yang murni. Maka semua uang untuk susunan teleportasi kita akan kembali. Memang benar. Sayang sekali dupa naga beracun itu cukup berharga. Menangkapnya saja masih akan memberi kita 1 atau 2 juta ramuan. Planet tak berpenghuni ini juga memiliki banyak tanaman obat dan binatang buas. Jika kita menjelajahinya, kita bisa mendapatkan banyak. Kuncinya adalah kera ini, kita telah mengejarnya selama 3 bulan di beberapa planet. Akan sangat disayangkan jika kita membiarkannya lolos, terutama dengan buah aneh Swansen yang dia kumpulkan, yang bernilai puluhan juta. Ya, itu buah aneh Swansen. Jika kita bisa mendapatkan buah itu dan menyumbangkannya, kedudukan kita di batu distribusi harta karun akan meningkat pesat. Kita mungkin akan dipromosikan menjadi murid inti. Batu distribusi harta karun? Setelah mendengar itu, Fang Han akhirnya teringat. Dia sepertinya pernah melihat beberapa murid tingkat rendah dari luar mengenakan pakaian berwarna giok ini ketika dia memasuki batu distribusi harta karun. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan murid-murid batu distribusi harta karun bahkan di kedalaman galaksi bekas luka surgawi. Tampaknya mungkin ada susunan teleportasi rahasia batu distribusi harta karun di planet terdekat di kedalaman ini. Perlu diketahui bahwa di kedalaman galaksi bekas luka surgawi, beberapa planet primitif belum tersentuh selama miliaran tahun, menumbuhkan banyak harta karun langka yang dapat diperoleh. Namun, kekuatan batu distribusi harta karun, yang mampu membangun susunan teleportasi di kedalaman galaksi ini, adalah kemampuan yang sangat dahsyat. Itu benar-benar melampaui organisasi seperti Menara Raja Sejati dan Persekutuan Langit dan Bumi. Setelah menghabiskan beberapa waktu di dunia kultivasi, Fang Han juga menyadari bahwa dunia kultivasi diam-diam memuja batu distribusi harta karun, yang tuannya disebut penguasa harta karun. Namun, batu distribusi harta karun bukanlah milik Serikat Pedagang peringkat teratas. Serikat Pedagang nomor 1 adalah milik orang lain, yang disebut Bangsa Laut Tepi Surga, yang merupakan bagian dari organisasi besar yang sangat misterius. Organisasi besar ini, Bangsa Laut Tepi Surga, dan batu distribusi harta karun, secara halus membagi kekuasaan. Dupa naga beracun. Saat Fang Han mengamati, wanita cantik parubaya di antara para kultivator inti emas memegang sebatang dupa di tangannya. Begitu dinyalakan, dupa itu berubah menjadi gumpalan asap yang tak terhitung jumlahnya.
Gumpalan asap ini, seperti naga berbisa, memenuhi kehampaan. Hanya dengan sedikit terbakar, aromanya meresap ke dalam cahaya pelindung tubuh kera raksasa itu. Kera raksasa itu seketika merasakan seluruh tubuhnya lemas dan otot-ototnya mati rasa, seolah-olah akan pingsan. Tidak bagus, transformasi kera ilahi. Telan matahari dan muntahkan bulan. Kera raksasa itu meraung, seluruh tubuhnya bergetar dan meledak, dengan energi pelindung menyembur ke segala arah. Dalam sekejap, ia menghancurkan cahaya pelindung tubuhnya dan terbang keluar. Kejar cepat, binatang ini telah diracuni oleh dupa naga beracun dan tidak akan bertahan lama. Ia sedang berusaha melarikan diri sekarang, teriak wanita cantik setengah baya itu dengan tergesa-gesa sambil mengejar kera tersebut. Tepat saat itu, sebuah tangan raksasa muncul di depan kera tersebut, menghalangi langit. Tangan yang menjulang tinggi itu, memancarkan energi iblis yang pekat, langsung mencengkeram kera itu ke telapak tangannya lalu menghilang. Di atas pohon besar tempat kera itu menghilang, muncul seorang pria berambut pirang dan bermata biru mengenakan pakaian kuning, menyerupai seorang barbar. "Siapa? Kau mencari kematian? Berani-beraninya kau memanfaatkan kami." Beberapa kultivator inti emas itu langsung marah dan menyerang pria barbar berambut pirang dan bermata biru itu. "Saudara-saudara Taois, berhenti! Saya Pangeran Wula. Saya sesekali datang ke planet ini dan tersesat," kata pria barbar itu segera. "Saya akan menangkap kera ini untuk kalian." Sambil berbicara, ia memancarkan semburan cahaya keemasan, menghalangi cahaya pedang para kultivator. "Hentikan, orang ini adalah raksasa kuno." Para kultivator inti emas segera menarik harta sihir mereka begitu melihat cahaya keemasan itu. Pria barbar ini tak lain adalah Fang Han yang menyamar. Fang Han menangkis serangan pedang itu tanpa membalas, malah melemparkan bola kristal. Di dalam bola itu, kera raksasa itu meraung tanpa henti tetapi tidak bisa keluar. Bola kristal itu berputar dan mendarat di tangan para kultivator inti emas. Sesama penganut Taoisme. Terima kasih banyak. Melihat Pangeran Wula di depannya melemparkan kera raksasa ganas yang tersegel itu, wanita cantik setengah baya itu segera mengambilnya, memeriksanya, dan memang menemukan bahwa segel mendalam telah menjebak iblis besar tingkat ke-9 dari kemampuan ilahi, patung Dharma langit dan bumi, di dalamnya. Sama-sama. Aku tidak sengaja tersesat, aku hanya secara tidak sengaja memasuki lubang hitam ruang waktu dan telah mengembara di sini selama beberapa tahun, sendirian. Akhirnya aku bertemu kalian semua. Bolehkah aku bertanya kalian para kultivator berasal dari sekte apa? Dan bagaimana aku bisa meninggalkan tempat ini? Jika kalian bisa membantuku pergi, aku akan memberi kalian hadiah yang besar. Pangeran Wula, yang ada di hadapan mereka tampak seperti seorang kultivator yang baru saja memasuki alam raksasa kuno, alam panjang umur. Awalnya, mereka yang berada di tingkat inti emas harus memanggil raksasa kuno sebagai senior dan menunjukkan rasa hormat yang besar, tetapi beberapa kultivator inti emas ini tampaknya telah melihat banyak raksasa kuno sebelumnya. Mereka langsung memanggilnya, sesama Taois, memperlakukannya sebagai setara, dengan sangat alami, tanpa rasa canggung. Mereka jelas berasal dari sekte besar. Namun, Fang Han tahu bahwa di rumah lelang batu distribusi harta karun, raksasa kuno hanya bisa memasuki ruang lelang tingkat rendah dan menengah. Hanya dengan kultivasi Fang Han di alam penciptaan, dia mampu memasuki ruang lelang tingkat tinggi. Dikabarkan bahwa di atas ruang lelang tingkat tinggi, ada juga lelang tingkat atas, dan konvensi peringkat, surga, dan abadi, di mana hanya para ahli di atas alam raja alam, atau bahkan dewa virtual, yang memenuhi syarat untuk masuk. Karena itu, para kultivator inti emas ini secara alami tidak memiliki rasa hormat terhadap Fang Han. Namun, Fang Han juga sangat ramah, dan dia tidak pernah menyangka akan secara tidak sengaja bertemu dengan murid-murid batu distribusi harta karun jauh di dalam sungai bintang kesengsaraan surgawi. Dia baru saja akan menyusup ke tengah mereka, dan seketika itu juga, sebuah rencana petualangan mulai tercetus di benaknya. "Saudara Taois, sungguh beruntung Anda bertemu dengan lubang hitam ruang waktu dan masih bisa selamat," kata lelaki tua itu segera setelah mendengar kata-kata Fang Han. "Memang, aku sangat beruntung. Sayangnya, salah satu artefak Dao tingkat tinggiku hancur di lubang hitam ruang waktu." Fang Han memasang ekspresi sedih. "Ini adalah simbol statusku sebagai Pangeran Bintang Wula, dan sekarang hancur. Jika aku kembali, aku akan dikenai sanksi oleh Dewan Tetua. Sekarang aku tidak bisa kembali. Aku tanpa dukungan, mengembara di antara planet-planet tandus ini." Jadi, sesama penganut Taoisme itu tunawisma. Beberapa kultivator saling bertukar pandang. Dengan kekuatan sesama Taois, seharusnya mudah untuk menemukan tempat bagi diri sendiri. Sejujurnya, kita adalah murid luar dari batu distribusi harta karun. Batu distribusi harta karun? Ekspresi kebingungan muncul di wajah Pangeran Wula. Batu distribusi harta karun adalah otoritas terbesar di dunia kultivasi. Wilayah kekuasaannya meliputi ratusan juta medan bintang, pada dasarnya mencakup sepertiga dari 3.000 dunia besar, wanita cantik paruh baya itu memperkenalkan. "Ini adalah sungai bintang kesengsaraan surgawi, tempat jejak manusia sangat langka. Hanya batu distribusi harta karun kami yang telah membangun susunan teleportasi di sini. Namun, jauh di dalam sungai bintang ini, terdapat banyak harta karun di beberapa planet.
Jika rekan Taois ingin meninggalkan sungai bintang ini, Anda harus bergantung pada kami, tetapi kami juga membutuhkan sejumlah besar ramuan untuk menggunakan susunan teleportasi. Oh, ramuan? Aku masih punya beberapa, cukup banyak yang terkumpul. Asalkan bisa kukeluarkan, berapapun harganya bisa diterima, kata Fang Han segera, sambil mengeluarkan sebuah labu dari dadanya. Di dalam labu itu terdapat banyak ramuan yang murni, totalnya mencapai beberapa juta. Apakah ramuan-ramuan ini cukup untuk menggunakan alat teleportasi? Pangeran Wula ini cukup kaya. Keempat kultivator inti emas saling bertukar pandang, dan wanita cantik paruh baya itu melangkah maju untuk mengambil labu berisi ramuan. Ramuan ini hampir tidak cukup untuk menggunakan susunan teleportasi. Kalau begitu, kami akan mengajakmu. Kau bisa menetap di dunia kultivasi besar. Dengan kultivasimu sebagai raksasa kuno, kau dapat memurnikan artefak Dao dan menjalani kehidupan yang sangat santai dengan menjadi ahli pemurnian untuk banyak asosiasi pedagang. Aku tidak bisa kembali ke Bintang Wula sekarang, jadi mencari nafkah di dunia kultivasi besar adalah pilihan yang baik. Namun, aku melihat bahwa batu distribusi harta karunmu sangat kuat dengan susunan teleportasi bahkan di tempat terpencil seperti ini. Mengapa aku tidak menjadi master pemurnian di batu distribusi harta karunmu? Bagaimana kalau kalian sesama Taois memperkenalkan aku? Fang Han akhirnya menyampaikan poin utamanya. Oh, keempat kultivator inti emas itu tercengang, lalu tersenyum. Saudara Taois, para pemurni artefak di batu distribusi harta karun kami pasti memiliki keterampilan unik, tidak mudah untuk menjadi salah satunya. Bahkan jika Anda berkultivasi hingga alam rahasia panjang umur, harapan Anda tipis. Jika Anda benar-benar menjadi pemurni artefak, status Anda akan jauh lebih tinggi daripada kami. Tidak seorang pun di Bintang Wula Anda akan berani memprovokasi Anda jika Anda kembali. Benarkah? Aku memang tahu beberapa teknik pemurnian artefak. Wajah Fang Han menunjukkan keterkejutan, aku harus mencobanya. Kalau begitu, itu tergantung pada keberuntungan sesama Taois. Keempat kultivator inti emas saling bertukar senyum, lalu memunculkan harta magis, yang juga mirip dengan pesawat ulang-alik langit berbintang milik Istana Bintang Tanpa Batas, tetapi kali ini bukan artefak harta karun, melainkan artefak Dao tingkat rendah. Artefak itu menghabiskan banyak ramuan yang murni dan melesat keluar, mencapai planet kecil lain 2 jam kemudian. Planet kecil ini penuh dengan bebatuan bergerigi, dan sejenis batu yang kokoh telah dilemparkan oleh kekuatan magis yang besar menjadi susunan teleportasi yang membentang sejauh 10.000 mil. Di sekeliling planet kecil itu, lebih dari selusin bintang bersinar, terus-menerus memancarkan cahaya bintang dan panas di antara susunan teleportasi. Ini jelas seseorang yang telah menggunakan kemampuan ilahi untuk menggeser bintang dan mengubah rasi bintang, merebut rahasia surgawi. Dengan memanfaatkan kekuatan lebih dari selusin bintang untuk memadatkan susunan teleportasi raksasa ini, ia telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Susunan teleportasi ini agak mirip dengan susunan kunci emas 8 ekstrim milik Bai Shi. Pada saat itu, banyak orang berdiri di sekitar susunan teleportasi, semuanya mengenakan pakaian berwarna giok, jelas merupakan murid dari batu distribusi harta karun. Beberapa dari murid-murid ini memiliki kultivasi inti emas, sementara yang lain berada di tingkat ke-8, ke-9, atau ke-10 dari kemampuan ilahi. Ada juga beberapa orang berpakaian hitam, yang sebenarnya adalah raksasa kuno. Dan bahkan para ahli dari alam tubuh abadi, semuanya mencurahkan energi vital mereka, tampaknya untuk mengaktifkan susunan besar tersebut. Kau di sini? Kudengar kau pergi memburu Jenderal Kera dari Sekte Kera Ilahi. Apakah kau berhasil menangkapnya? Siapa ini? Melihat keempat kultivator inti emas turun dan muncul di dalam susunan teleportasi, beberapa murid dari batu distribusi harta karun berjalan mendekat. Di antara mereka, seorang pemuda berbaju hitam, dengan status sangat tinggi, yang juga tampak seperti raksasa kuno, menyipitkan matanya dan menatap Fang Han. Kakak senior Ning, ini adalah seorang kultivator yang terjebak dalam lubang hitam ruang waktu dan secara tidak sengaja sampai di sini, tidak dapat pergi. Ketika kita menangkap Jenderal Kera, dia membantu kita menundukkannya dan meminta kita untuk membawanya keluar, dan dia juga ingin menjadi pemurni artefak untuk batu distribusi harta karun kita. Apa? Ingin menjadi pemurni artefak? Pemuda berpakaian hitam itu, kakak senior Ning, mencibir, itu ide yang sangat mengada-ada. Meskipun kultivasi orang ini juga berada di alam keabadian, dia hanyalah kultivator liar. Keterampilan macam apa yang mungkin dimilikinya? Aku telah susah payah mengolah kitab rahasia 3 elemen dan kemampuan ilahi pemurnian artefak, namun aku belum mampu menjadi seorang pemurni artefak. Aku bersedia mencobanya. Akan bagus jika aku bisa memantapkan diriku di dunia kultivasi yang hebat. Lagi pula, aku tidak bisa kembali ke Bintang Wula, dan aku tidak ingin mengembara di tempat terpencil, mati sendirian. Fang Han kembali mengarang cerita latar belakangnya. Baiklah, karena kau sudah membayar biaya susunan teleportasi, tidak ada salahnya kami membawamu ikut serta. Jika tidak, dengan kultivasimu, kau tidak akan bisa terbang keluar dari sungai bintang kesengsaraan surgawi ini dalam 10.000 tahun. Kau akan mati karena usia tua tanpa pernah melihat kultivator lain, itu akan menjadi kesepian abadi. Pemuda berpakaian hitam itu berkata, berdirilah di tengah. Dalam 2 jam lagi,
susunan teleportasi akan terhubung dengan batu distribusi harta karun dan dapat diaktifkan. Bagus, aku akan mengandalkan bimbingan sesama Taois. Fang Han berdiri patuh di posisi yang ditentukan, indera ilahinya diam-diam mengamati susunan teleportasi agung itu. Dia menemukan bahwa susunan agung ini tampaknya melampaui kemampuan para kultivator menggunakan gaya gravitasi langit untuk perpindahan. Dengan sedikit perhatian, Fang Han melihat beberapa bagian tersembunyi dari susunan agung itu, tempat harta karun yang tak terhitung jumlahnya terkubur, dan di atas harta karun ini, setidaknya 100 mantra perpindahan agung terukir. Teknik yang luar biasa, batu distribusi harta karun memang memiliki teknik yang hebat. Tapi susunan teleportasi yang hebat ini sangat berharga. Mengapa membangun susunan teleportasi seperti ini di sini? Apakah benar-benar hanya untuk mencari harta karun di beberapa planet di tengah sungai bintang? Fang Han merasa bingung. Saudara Taois, untungnya, Anda tersesat ke tempat ini. Jika Anda pergi 30.000 planet lebih jauh, itu akan menjadi wilayah bintang tempat iblis tinggal, yang disebut tanah kultivasi iblis. Di puluhan ribu planet, tempat itu sepenuhnya merupakan tempat berkumpulnya iblis. Murid-murid kami dari batu distribusi harta karun sering datang ke sini untuk berlatih dan menangkap binatang iblis. Terakhir kali, seorang tetua agung bahkan menangkap singa kura-kura berkepala 9 dari alam tubuh abadi dan menjualnya seharga 1 miliar ramuan. Jenderal kera yang kami tangkap kali ini adalah murid sekte kera ilahi di tanah kultivasi iblis. Pemimpin sekte kera ilahi adalah Yuan Zhenhong, seorang ahli di tingkat dewa abadi virtual. Dia menciptakan seni ilahi campuran kera iblis, yang memberikan kekuatan luar biasa dan tak tertandingi. Pemimpin harta karun kami dari batu distribusi harta karun juga ingin menangkap dan menekannya. Sayang sekali ada terlalu banyak binatang iblis di tanah iblis. Berdiri di dalam formasi besar itu, keempat kultivator inti emas juga mulai mengobrol dengan Fang Han. Yuan Zhenhong? Benar. Sepertinya tongkat ilahi campuran iblis kera, artefak dao tingkat tinggi kuno dari kunci dewa terpencil, adalah hartanya dan direbut oleh Yang Mulia Abadi Panwu dalam pertempuran, pikir Fang Han dalam hati. Saat ini ia sedang menggunakan seni pemindahan reinkarnasi dan jimat transformasi agung dari diagram mata air kuning. Diagram mata air kuning pada dasarnya telah memulihkan semua kekuatannya. Dengan kultivasinya saat ini, ketika dia menggunakan seni transfer reinkarnasi, hanya para ahli virtual immortal yang mampu menemukan petunjuk. Namun, dengan tambahan jimat transformasi agung dan kekuatan mantra takdir kecil yang sengaja disembunyikan, bahkan seorang virtual immortal pun mungkin akan kesulitan untuk menemukannya. Awalnya dia berniat menyusup ke batu distribusi harta karun, dan sekarang dia menemukan kesempatan yang sempurna. Selama percakapan mereka, susunan teleportasi besar tiba-tiba aktif. Fang Han merasakan kekuatan yang sangat besar dan dahsyat terpancar dari dunia kultivasi besar yang jauh melalui ruang angkasa, diikuti oleh kilatan ruang waktu dan sensasi pusing. Setelah berputar selama lebih dari 10 jam, penglihatannya menjadi terang, dan dia muncul di dataran luas. Dataran luas ini terletak di tengah dunia kultivasi besar. Dataran itu membentang sejauh bermil-mil yang tidak diketahui, dan tanahnya terbuat dari batu besi emas yang kokoh. Banyak susunan teleportasi dibangun di seluruh dataran yang luas itu. Cahaya berkedip-kedip, dan banyak murid dari batu distribusi harta karun masuk dan keluar dari susunan teleportasi. Di ujung dataran, batu distribusi harta karun yang kolosal berdiri tegak, seperti naga ilahi kuno, bersujud di tanah, melakukan semacam pernapasan dengan langit dan bumi. Kakak senior, kemana saya bisa pergi untuk mengikuti penilaian sebagai pemurni harta di batu distribusi harta karun? Saya baru saja bertanya, dan batu distribusi harta karun merekrut sejumlah besar pemurni harta setiap tahunnya. Fang Han, dengan menyamar sebagai Pangeran Wula, berakting sangat meyakinkan, seperti seorang pemuda dari desa terpencil dan miskin. Dia menatap kosong untuk waktu yang lama ke arah susunan teleportasi dataran besar, batu distribusi harta karun, dan berbagai kultivator, bergumam sendiri. Akhirnya, dia tersadar dan berbicara kepada kultivator muda berpakaian hitam itu, sambil menyerahkan 300.000 pil yang murni. Sambil menimbang pil yang murni di kantung sihirnya, kultivator muda berpakaian hitam itu dengan santai berkata, tidak buruk. Di dunia kultivasi, yang paling kurang adalah pemurni harta karun, karena setiap saat, tak terhitung banyaknya kultivator yang menjual bahan-bahan yang mereka kumpulkan di sini. Tetapi mengubah bahan-bahan itu menjadi harta karun sihir sangat sulit. Jika Anda memiliki beberapa cara untuk memurnikan harta karun, beberapa keterampilan unik, Anda pasti dapat berkembang di dunia kultivasi. Tentu saja, di antara semua pemurni harta karun di dunia kultivasi, persyaratan batu distribusi harta karun kami adalah yang paling ketat, menuntut lebih banyak. Meskipun keuntungannya terbaik, hampir tidak ada yang bisa dipekerjakan. Jika Anda tidak bisa berhasil di sini, Anda bisa mencoba keberuntungan Anda di negara laut tepi dunia. Terima kasih atas bimbingan Anda, kakak senior. Fang Han langsung menjawab. Di sana,
disitulah para pemurni harta karun direkrut. Aku akan mengantarmu ke sana. Pemuda berpakaian hitam itu menunjuk ke istana-istana yang dibangun di kaki batu distribusi harta karun yang sangat besar di kejauhan. Bagus. Wajah Fang Han berseri-seri gembira mendengar itu. Pemuda berpakaian hitam itu memimpinnya, terbang sejenak di atas dataran, hingga mereka tiba di depan sebuah istana di kaki batu distribusi harta karun. Di depan istana ini, tersebar para kultivator liar di mana-mana, tampaknya semuanya ada di sana untuk menilai diri sebagai pemurni harta karun. Beberapa kultivator adalah murid dari batu distribusi harta karun itu sendiri, sementara yang lain adalah kultivator eksternal. Adik Ning, apakah ini kultivator liar yang kau bawa untuk dinilai sebagai pemurni harta karun? Di dalam istana, terdapat sebuah meja, dan beberapa ahli tubuh abadi duduk di sana. Melihat pemuda berpakaian hitam itu membawa Fang Han masuk, mereka dengan santai bertanya, mengapa kau tidak menilai dirimu sendiri? Ini adalah kultivator liar yang pandai memanfaatkan koneksinya denganku, bersikeras datang untuk menilai sebagai pemurni harta karun. Aku tidak punya pilihan selain membiarkannya mencoba, kata kakak senior Ning, pemuda berpakaian hitam itu. Baiklah, adik Ning, apakah kau sudah paham tentang latar belakang kultivator sesat ini? Mata para ahli tubuh abadi menyapu Fang Han. Mereka memang melihat bahwa kultivasi Fang Han berada di alam 1000 keabadian, dengan kekuatan sedikit di atas 100 juta, tidak ada yang luar biasa. Dia hanyalah seorang kultivator pengembara yang tidak dikenal, tidak ada yang istimewa, jelas pemuda berpakaian hitam itu tentang latar belakang Fang Han. Baiklah, bayar 1 juta pil yang murni sebagai biaya penilaian. Ambil token giok ini dan tunggu penilaiannya, kata seorang ahli tubuh abadi. Fang Han segera melangkah maju dan menyerahkan 1 juta pil yang murni. Perlu diingat, jika kamu gagal dalam penilaian, 1 juta pil ini tidak akan dikembalikan, seorang kultivator lain mengingatkan. 1 juta pil setara dengan sekitar setengah artefak Dao tingkat rendah, yang merupakan jumlah yang cukup besar. Tidak masalah, aku yakin aku bisa lulus penilaian untuk menjadi pemurni harta karun. Tiba-tiba, semangat Fang Han melambung tinggi, penuh percaya diri, yang mengejutkan pemuda berpakaian hitam di sampingnya. Pergi tunggu di sana. Para kultivator tubuh abadi tampak sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Mereka melambaikan tangan dengan santai. Melihat Fang Han pergi menunggu, seorang kultivator terkekeh, kulturis pemula selalu begitu percaya diri, namun mereka tidak menyadari betapa sulitnya penilaian kami. Banyak orang datang dengan harapan tinggi dan pergi dengan kecewa. Aku ingin tahu bagaimana nasib kultivator ini. Dia terlihat biasa saja. Aku sangat berharap akan muncul seorang ahli pemurnian harta karun jenius. Kau tahu, di dunia kultivasi kita, seorang ahli pemurnian harta karun jenius sangatlah berharga. Baru-baru ini, aku mendengar bahwa negara laut tepi dunia telah menghasilkan beberapa ahli pemurnian harta karun jenius yang sedang menjalani pelatihan intensif. Artefak Dao tingkat rendah yang mereka murnikan memiliki kualitas yang sangat baik, penuh dengan ide-ide brilian. Bisnis mereka telah meningkat pesat, bahkan mendapatkan pesanan besar dari alam Buddha. Kultivator ini tampak seperti orang barbar, dengan rambut pirang dan mata biru. Tingkat kultivasinya juga rata-rata. Kurasa kemampuan pemurnian harta karunnya tidak akan luar biasa. Ada satu lagi yang datang untuk menilai, seorang kultivator liar. Hati-hati, periksa latar belakang mereka secara menyeluruh. Jangan biarkan siapapun menyelinap masuk. Menyelinap masuk itu sia-sia. Bahkan Fade Immortal legendaris pun tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dengan menyelinap masuk ke batu distribusi harta karun. Fang Han menajamkan telinganya, mendengarkan semua diskusi mereka. Dia tersenyum tipis, karena telah mempelajari beberapa rahasia, dan rencananya menjadi semakin lengkap. Dia berjalan ke aula samping dan duduk, melihat lebih dari 10 kultivator, baik pria maupun wanita, memegang token tunggu, tampaknya semua ada di sana untuk dinilai sebagai pemurni harta karun, sama seperti dirinya. Di antara para kultivator ini, beberapa adalah raksasa kuno, dan beberapa bahkan merupakan tokoh-tokoh kuat di tahap tubuh abadi. 3 di antaranya menarik perhatian Fang Han. Salah satunya adalah seorang wanita, selalu dengan senyum tipis di wajahnya, penampilannya biasa saja. Ketika dia melihat tatapan Fang Han tertuju padanya, dia tersenyum dan mengangguk, membuat orang merasa sangat dekat dengannya. Namun, dengan tingkat kultivasi Fang Han, dia langsung tahu bahwa wanita ini pasti telah mengkultivasi teknik unik yang dapat secara halus membuat orang lain merasa senang terhadapnya. Wanita ini adalah seorang ahli di panggung tubuh abadi. Yang lainnya adalah seorang pria kekar dengan janggut lebat dan mata lebar yang menatap tajam. Ia mengenakan baju zirah perunggu bermotif rumit, yang sebenarnya adalah artefak Dao tingkat menengah. Tampaknya itu adalah artefak Dao natalnya, yang dikenakan di tubuhnya, menunjukkan teknik pemurniannya yang luar biasa. Namun, Fang Han merasa bahwa pria kekar ini agak mendalam. Namun, dia tidak menggunakan indera ilahinya untuk menyelidiki. Orang ketiga adalah seorang lelaki tua dengan ekspresi kosong, tak bergerak.
Tangannya pecah-pecah dan kulitnya kasar, seolah sering terbakar api. Dia juga seorang ahli tubuh abadi. Fang Han dapat langsung mengetahui bahwa kultivator lain, kurang lebih, memiliki beberapa metode pemurnian harta karun yang luar biasa. Metode kuno pemurnian harta karun sangat banyak, seperti pasir di Sungai Gangga. Tanpa keahlian tertentu, mereka tidak akan menghabiskan jutaan pil untuk biaya penilaian demi mendaftar. Para kultivator itu duduk diam, suasananya agak serius dan tegang, seolah menunggu penilaian. Hal ini mengingatkan Fang Han pada para sarjana dan lulusan provinsi di dunia biasa yang mengikuti ujian kekaisaran. Memang, bagi seorang pemurni harta karun dari batu distribusi harta karun, lulus penilaian itu seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Status mereka akan berbeda. Fang Han sudah mengetahui kekuatan dunia kultivasi, jika seseorang menjadi pemurni harta karun penting, tidak akan ada yang berani menyinggung mereka. Bahkan jika mereka pergi ke dunia besar Xuan Huang, status mereka mungkin akan sebanding dengan pemimpin sekte dari 10 sekte Dao Abadi Agung. Orang-orang ini diam-diam menghitung bagaimana cara menghadapi penilaian yang akan datang. Namun, Fang Han tidak khawatir. Dia memiliki teknik pemurnian dari kitab rahasia naga surgawi dan bahkan telah mengkultivasi seni pemurnian harta karun agung. Sekalipun dia berpura-pura berada di alam 1000 umur, dia tetap bisa membuat mata orang berbinar. Kau juga seorang kultivator sesat? Dari sekte mana kau berasal? Dari penampilanmu, kau tampak seperti keturunan barbar kuno. Apakah kau dari dunia besar barbar? Rumor mengatakan bahwa orang-orang dari dunia besar barbar semuanya sepertimu, berambut pirang dan bermata biru. Saat Fang Han duduk dan mengamati sekelilingnya, pria berjanggut kekar itu mendekatinya, suaranya terdengar penuh tekanan. Nada bicaranya tampak agak tidak ramah. Dunia besar barbar? Aku dari bintang Ula, kebetulan saja tersesat di sini. Fang Han tersenyum. Kau dari sekte mana? Sesama Taois. Dengan menghabiskan sejuta pil untuk berpartisipasi dalam penilaian, sepertinya ulas starmu cukup kaya. Senyum pria, bertubuh kekar itu mengandung niat jahat, tetapi dia tidak mengungkapkan asal-usulnya sendiri. Baiklah, tingkat kultivasi orang Taois ini lebih rendah darimu. Penindasan seperti itu sepertinya bukan perilaku seorang kultivator, sela wanita itu. Apa urusanmu, ejek pria bertubuh kekar itu? Saya hanya berbicara secara adil, apa urusan Anda? Apakah Anda tidak mengizinkan saya berbicara? Lanjut wanita itu sambil tersenyum. Baiklah, para utusan penilai sudah datang, kata lelaki tua dengan tangan kering dan pecah-pecah itu dingin. Mereka melihat beberapa orang mendekat. Orang-orang ini, dengan gerakan santai, memadatkan kekuatan spasial, mengungkapkan diri mereka sebagai kultivator kuat dari alam gua surgawi. Masing-masing mengenakan jubah ungu, menandakan bangsawan yang agung. Kalian semua, berdiri. Penilaian dimulai sekarang. Ikuti kami masuk ke kedalaman batu distribusi harta karun. Para kultivator berjubah ungu itu, dengan ekspresi dingin, berbicara lalu berbalik untuk pergi. Para kultivator yang menunggu segera berdiri dan mengikuti di belakang. Dalam sekejap, pemandangan berubah, dan Fang Han merasakan kekuatan dahsyat meresap di udara, membuatnya sulit bahkan untuk bergegas keluar. Mereka telah memasuki batu distribusi harta karun. Batu distribusi harta karun adalah artefak Dao tingkat atas yang sangat kuat, pasti berasal dari zaman kuno, sama sekali tidak kalah dengan embrio primordial kekacauan, segel agung semua makhluk, atau cermin kaisar surgawi. Ada 15 orang di sini, membentuk satu kelompok. Di depan ada 15 kuali artefak Dao tingkat rendah. Ada juga bahan-bahan yang cukup di sampingnya. Penilaian ini mengharuskan kalian untuk memurnikan artefak Dao tingkat rendah dalam satu siklus, 60 tahun, kata seorang kultivator berjubah ungu, sambil menunjuk deretan kuali di depannya. Alur waktu di sini jelas jauh lebih cepat. Fang Han menghitung secara singkat, 1 jam di luar setara dengan 60 tahun di dalam. 60 tahun untuk memurnikan artefak Dao tingkat rendah, bahkan dengan bahan-bahan lengkap, tidaklah cukup. Secara umum, dibutuhkan ratusan, bahkan ribuan, tahun bagi raksasa kuno untuk memurnikan artefak Dao tingkat rendah. Penilaian ini memang tidak normal. Hanya mendengar batasan waktu saja sudah akan menyingkirkan sejumlah besar orang. Sekarang, semuanya, mulai. Seorang kultivator berjubah ungu bertepuk tangan. Ini mudah. Pria berjanggut kekar itu menyeringai, melangkah maju, dan dengan perubahan gerakan tangan, menyemprotkan semburan energi vital ke kuali. Seketika, energi vital itu berubah menjadi nyala api kuning keemasan, berputar-putar di dalam kuali, menyebabkan bahan-bahan di dalamnya melompat dan menari. Api emas sejati yang mendalam. Api yang dimurnikan oleh kultivator kuno? Orang ini benar-benar berhasil mendapatkannya, sangat bagus untuk memurnikan harta karun. Tak heran dia begitu percaya diri. Para penilai mengangguk diam-diam, lalu mengamati teknik pemurnian yang luar biasa dari pria berjanggut kekar itu, sambil melontarkan mantra-mantra berharga. Ini adalah teknik tangan pemurnian sejati yang mendalam yang diciptakan oleh seorang guru kuno, mampu mencuri dari langit dan bumi,
dan menghasilkan spiritualitas dari kehampaan. Aku juga akan ikut. Wanita itu berjalan ke kuali, menyapu indera ilahinya ke atasnya, seolah-olah memeriksa berbagai bahan di dalamnya. Setelah analisis singkat, bola api ungu terbang dari ujung jarinya, api hati ungu. Api itu berputar ke dalam kuali, dan dia melakukan serangkaian teknik mendalam. Dalam waktu kurang dari 2 jam, banyak bahan telah mengkristal, membentuk embrio pedang berharga. Fang Han mengamati cukup lama, lalu menjentikan jarinya. Boom! Api murni dan transparan melesat keluar, dan suhu langsung melonjak. Api murni surgawi. Para kultivator yang menilai semuanya sangat terkejut. Bahkan segel tangan pria berjanggut kekar itu bergetar, hampir menghancurkan tungku material, dan cahaya dingin berkedip di matanya. Itu adalah api murni surgawi. Bagaimana dia bisa mengendalikannya? Api ini dapat membakar ruang angkasa, bahkan dapat menghancurkan materi yang tidak dapat dihancurkan. Dia baru berada di alam keabadian 1000, hanya seorang immortal tingkat pertama, namun dia dapat mengendalikan api legendaris ini. Ketika mereka melihat Fang Han langsung memunculkan api murni surgawi, semua orang tercengang. Terutama beberapa kultivator berjubah ungu, yang menjilati bibir mereka, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Dia telah memurnikan api murni surgawi ini, ada hubungan antara api itu dan daging serta darahnya, seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Tidak heran dia bisa mengendalikannya seperti lengan. Aku penasaran pertemuan kebetulan seperti apa yang dialaminya. Api ini dikabarkan memiliki kegunaan luar biasa untuk memurnikan artefak dan menempa berbagai tubuh fisik. Lihat, teknik pemurnian artefak orang ini. Para penilai kultivator sekali lagi terkejut. Mereka menyaksikan Fang Han melakukan satu segel tangan demi satu segel tangan, tangannya membentuk wujud naga. Dari tangan-tangan berbentuk naga itu, pola-pola mendalam untuk memurnikan harta karun magis berterbangan keluar. Pola-pola ini, meskipun tampak kacau saat menari, mengandung prinsip-prinsip tertinggi langit dan bumi. Di bawah bimbingannya, berbagai material di dalam tungku alkimia, seperti emas geng barat, kayu manis selatan, besi meteorit Yotian, bersama dengan beberapa jiwa binatang yang disegel dalam kristal, baja sejati 5 ki, batu ilahi 7 warna, dan sebagainya, langsung melebur menjadi satu massa. Di bawah segel tangan unik Fang Han, sifat-sifat beberapa material menyatu sempurna. Ini adalah teknik pemurnian artefak klan naga, tetapi tampaknya dicampur dengan beberapa metode misterius lainnya. Teknik pemurnian yang sempurna. Dia memiliki pemahaman lengkap tentang karakteristik berbagai material. Sungguh menakutkan. Lihat, 5 warna sejati dan cairan roh mendalam benar-benar dapat digabungkan seperti itu. Aku tidak pernah menyangka. Semua orang takjub melihat Fang Han memanipulasi material dengan begitu terampil. Gerakan Fang Han bagaikan irama langit dan bumi, hanya dengan menyaksikan gerak tangannya saja sudah menyenangkan. Terlebih lagi, saat ia menggerakkan tangannya, ia mengucapkan suku kata yang lembut, seperti mata air yang jernih, aliran sungai yang mengalir, melodi surgawi. Dalam beberapa jam, semua bahan berubah menjadi embrio mirip bayi. Cahaya terang mengembun di sekitar bayi ini, seolah-olah ia berubah menjadi tungku alkimia. Mungkinkah dia bermaksud untuk memurnikan harta karun terkuat dari semua harta karun, sebuah tungku alkimia? Tungku alkimia memiliki banyak fungsi dan sangat sulit untuk dimurnikan, membutuhkan berbagai elemen pelengkap. Proses pemurniannya ratusan kali lebih sulit daripada pedang terbang atau belati terbang. Memang, dia sedang memurnikan tungku alkimia. Waktu berlalu dengan cepat, dan banyak orang yang hadir sedang memurnikan harta karun. Pria berjenggot itu, sambil memurnikan harta karunnya sendiri, mengamati Fang Han dengan mata tajam. Dan wanita itu juga tampil dengan mudah. Teknik lelaki tua itu berubah sangat cepat, seolah-olah menyempurnakan harta karun magis berbentuk panji. Bang! Tiba-tiba, tungku alkimia seorang kultivator meledak hebat. Semua bahan mengeluarkan bau busuk, dan wajah kultivator itu langsung pucat pasi, menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas panas dan semua bahan hancur. Keluar! Kamu didiskualifikasi. Kultivator penilai berjubah ungu itu melambaikan lengan bajunya, dan kultivator itu tersapu oleh kekuatan spasial, menghilang dari pandangan. Semua orang melanjutkan pemurnian. Setelah itu, beberapa kultivator lagi gagal dalam upaya pemurnian mereka dan juga tersingkir serta diusir. Para kultivator ini juga memiliki teknik pemurnian artefak yang cukup canggih, tetapi karena waktu yang ditentukan terlalu singkat, memadatkan ratusan atau ribuan tahun menjadi periode singkat, mereka kekurangan pemurnian jangka panjang, dan peluang kegagalan sangat tinggi. Untuk harta karun magis yang sama, memurnikannya selama 1000 tahun tentu memiliki tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi daripada memurnikannya selama 100 tahun, tergesa-gesa hanya akan mendatangkan kerugian, seperti kata pepatah. Sementara itu, teknik Fang Han tetap sangat brilian, bahkan membuat para pejabat penilai terheran-heran. Seorang jenius, sungguh jenius. Memiliki keterampilan pemurnian artefak seperti ini pada tingkat kultivasi ini, jika dia diasuh sedikit saja, maka
Seandainya tingkat kultivasinya lebih tinggi lagi, teknik pemurnian artefak kita, semua ide brilian kita, kalah jauh dibandingkan miliknya. Bagaimana dia bisa terpikir untuk menggabungkan susunan pengumpul roh dengan susunan petir api seperti itu? Seorang jenius yang tiada duanya. Lihat, harta karun ajaibnya akan segera berhasil dimurnikan. Ini adalah tungku alkimia. Dan baru 20 tahun berlalu. Tahun-tahun pengolahan berlalu tanpa ampun, seperti kata pepatah, 7 hari di gua, 1000 tahun di bumi. Dalam proses pemurnian harta karun itu, 20 tahun berlalu tanpa disadari. Fang Han memurnikan semua bahan menjadi embrio tungku alkimia. Tiba-tiba, dia memuntahkan seteguk darah segar, dan embrio tungku itu meregangkan bentuknya, mengeras menjadi entitas fisik, berubah menjadi sesuatu yang tidak menyerupai kuali maupun tungku. Roh artefak di dalamnya memancarkan gelombang aura yang kuat, dan seluruh tekstur, pola, tekstur, tungku alkimia tampak terbentuk secara alami. Silakan perhatikan semuanya. Ini adalah tungku alkimia yang telah saya sempurnakan, yang disebut kuali raja terhormat 5 penjara 5 elemen. Tungku ini sangat cocok untuk menyempurnakan ramuan dan harta karun magis. Begitu Fang Han berhasil menyempurnakannya, ia segera berdiri dengan hormat di samping. Sungguh harta karun. Aku belum pernah melihat artefak Dao tingkat rendah yang begitu indah. Sempurna, sungguh sempurna. Bahkan seorang Grandmaster pemurnian artefak pun tidak bisa menciptakan sesuatu seperti ini. Jika artefak Dao tingkat rendah ini dilelang, mungkin nilainya akan mencapai puluhan juta. Ini benar-benar bisa dijadikan model untuk artefak Dao tingkat rendah. Bahkan seorang ahli alam penciptaan pun mungkin akan kesulitan memurnikan artefak Dao tingkat rendah seperti ini. Sempurna, klasik. Sebuah karya seni, ini bukan lagi sekadar harta karun magis. Mengagumkan, sebuah mahakarya keahlian. Sudah berapa lama sejak sosok seperti ini muncul di antara para pengrajin artefak kita? Laporkan ini kepada atasan. Seorang pejabat penilai berjubah ungu, yang memiliki status lebih tinggi dan telah mencapai puncak hukum spasial, berkata, Anda telah lulus. Adapun peringkat Anda, masih perlu kami tentukan.